Ada mereka yang menjajah dengan sisi lain, menjajah ideologi bangsa kita, menjajah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, memporak-porandakan tatanan yang sudah ditata oleh leluhur kita, terutama yang ditata oleh para wali songo. Kakek buyut kita terus menurun hingga sampai kita, tradisi Ahlussunnah wal Jamaah yang kita laksanakan, ada yang memporak-porandakan dari klan lain, dari para imigran yang datang di Nusantara. Kita semuanya sudah tahu bahwa imigran yang datang di Nusantara, kapan hadirnya, tujuannya apa, terkonfirmasi semuanya, sudah dapat kita baca, kita pelajari, kita mencari informasi siapa mereka itu. Terutama dalam hal siapa Ba'alawi. Jadi Ba'alawi hadir di Nusantara itu bonceng oleh penjajah Belanda dalam rangka karena penjajah Belanda sulit menaklukkan tanah air karena bangsa ini, rakyat ini butuh ulama. Maka semangat rakyat akan dibunuh melalui lewat doktrin kepada para ulama-ulama. Mereka mendatangkan klan Ba'alawi ke Nusantara dan mereka mengaku memframing dirinya adalah zuriyah Wali Songo atau zuriyah Nabi atau cucu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka menghinakan bahwa Wali Songo ini bukan duriya dari Kanjeng Nabi. Atas keprihatinan itu, maka Duriya Wali Songo mempertanyakan dan mencari informasi seantero jagat, termasuk ke Mekah, termasuk ke Maroko, ke Turki, ke Mesir. Dan mereka alhamdulillah karena mudahnya kita berkomunikasi di era kita ini, di zaman kita ini, melalui gadget kita, melalui alat komunikasi kita, sehingga semuanya dapat kita peroleh informasi sebanyak-banyaknya. Mungkin di era kakek buyut kita, mereka hanya berhusnudon karena tidak memiliki data akurat, mereka ini siapa, mereka mengaku cucu Rasul, kita hormati. Tapi bukan berarti kakek buyut kita mengisbat dan meyakini mereka dzurriyyah Rasul, bukan. Mereka sebatas menghormati, baik yang dari Jepang, dari Cina, maupun dari Yaman, kita hormati. Tapi jangan tanya bahwa mereka itu mengakui mereka itu dzurriyyah Rasulullah. Nah, di era generasi yang sekarang, di era kita-kita ini, kita akan mempelajari dengan sepenuh jiwa raga. Ternyata kita pelajari dari sisi manuskrip, dari sisi sejarah, dari sisi filologi. Dan yang terakhir dengan pengetahuan DNA yang sangat maju ini, mereka terkonfirmasi bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka bukan keturunan Arab, dan mereka A1 keturunan Yahudi. Untuk itu kita harus waspada terhadap mereka karena indikasi kuat mereka ini ada indikasi merusak tatanan yang ada di Nusantara, bahkan merusak akidah yang ada di Nusantara. Kita sudah menyaksikan pernyataan mereka. Mereka menyatakan bahwa kakeknya mampu meredam dan memadamkan neraka, begitu nggih. Kemudian mereka bisa memanggil emas dari langit yang berupa rantai emas. Jadi kendabrusan mereka, kedobolan mereka sangat nyata. Kalau ada kiai, ada gus di Nusantara ini masih meyakini mereka adalah dzurriyyah Rasul, mbok yo melek sedikit karena sudah terang benderang bahwa mereka itu bukan dzurriyyah Rasulullah. Di Nusantara, di internasional, ini ada jaringan dari keluarga Rasulullah. Ada negara-negara yang nakobah-nakobah yang internasional sudah memberikan informasi kepada Indonesia bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul, bahkan mereka adalah dilaknat oleh, karena sering terkonfirmasi mereka sering mengaku-ngaku di beberapa negara. Dan di Indonesia kita ini sebetulnya telat karena di banyak negara sudah menolak bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasul. Dan sekarang kebangkitan Nusantara, anak cucu dari Trah Mataram, anak cucu dari Trah dzurriyyah Rasulullah, dzurriyyah Wali Songo, akan bangkit, akan melawan mereka, karena mereka sudah berani mengacak-acak di segala sisi jenjang kehidupan. Bahkan yang paling miris, organisasi terbesar yang dibentuk oleh dzurriyyah Wali Songo, yaitu PBNU. Mereka sudah memasuki ke wilayah posisi struktural di PBNU yang menjadikan kita amat sangat kecewa. Sehingga PBNU di mata masyarakat kecil saja dianggap sekelas ranting. Karena PBNU tidak mampu membaca itu.
dengan keilmuan, dengan pengetahuan yang ada. PBNU terkesan melindungi mereka, sehingga PBNU diragukan. Dalam sejarah PBNU sekarang ini yang paling buruk dalam perjalanan kepengurusan yang pernah ada. Kita prihatin terhadap itu. Mudah-mudahan kita doakan tetap kita berhusnudzon, mudah-mudahan mbah-mbah pendiri PBNU, pendiri NU akan melindungi kita dan meneruskan. Yang paling nyata banom dari NU yang namanya Jatman, Jam'iyah Ahlut-Thariqah Mutabaroh An-Nahdliyah, itu sudah dipalak. Mereka secara diam-diam, tanpa sepengetahuan PBNU, tanpa sepengetahuan kita, Jatman diakta notariskan dan dibegal oleh mereka menjadi organisasi mereka. Sejarah itu sebetulnya berulang, karena mereka itu sering seperti itu. Bahkan karya-karya ilmiah setingkat dan seluas yang kita dengar, yang namanya Rotibul Haddad, itu adalah karya Syekh Arifai. Itu dipalak mereka. Nama Syekh Arifai ya nyaris tidak ada di situ. Diganti dengan Al-Haddad dan segalanya. Dengan ada lagi yang masih apa ya? Menurut saya kopi ini kurang adoh. Banyak pengurus PBNU, bahkan di Pasuruan ya, di Pasuruan. PC NU Kabupaten, PC NU Kota Pasuruan. Masih meyakini bahwa Safina dan Sulam Taufik adalah produk karangan Mbah. Bukan. Itu adalah karya pribumi. Kenapa tidak diproduk oleh negara lain? Karena itu undang-undang itu fikih itu sesuai dengan kultur budaya dan geologis kita, wilayah kita, keseimbangan matahari terbenam dan terbit itu sesuai dengan di fikih Sulam Taufik maupun Safinatun Najah, dan itu karya dari para wali songo. Ada manuskripnya. Ada manuskripnya, bisa dibuktikan, bisa disaksikan. Ada di Madura, kemudian dibawa dan dikaji oleh keluarga besar Durya Wali Songo, bahwa mereka yang mengklaim dari Pak Alawi bahwa Safinatun Najah dan Sulam Taufik yang disusun itu baru-barusan saja. Safina sudah lama, ada 200 tahun sebelum Pak Alawi menerbitkan. Dan mereka itu mainnya tukang palak, tukang begal, begal nasab, begal kitab, begal karya, begal pengetahuan. Kalau perlu dunia ini mau dihuntal, dihabisin untuk mereka sendiri. Mereka hanya ingin menjadi nomor satu. Kita tahu semuanya, sebetulnya kita tidak meributkan urusan nasab. Karena kita sudah tahu di Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu dilihat dari ketakwaannya, bukan dari nasabnya. Kita tidak pernah Durya Wali Songo, kita sebagai bangsa dan negara tidak mengunggulkan siapa kamu, terah kamu, ras kamu. Sudah putus ketika kita menyatakan satu tekad, satu tanah air, satu bangsa Indonesia dengan Sumpah Pemudanya. Melalui wadah NKRI, melalui wadah Pancasila, kita sudah menjadi satu kesatuan senasib sepenanggung. Jangan sampai ada yang berani merubah-rubah Pancasila. Kita tahu mereka selalu memframing, selalu membodohi anak-anak kita. Perjuangan ini bangkit, kita akan menjaga jangan sampai generasi setelah kita, generasi anak-anak kita, tidak tahu tentang negaranya, tidak tahu tentang sejarah dan ideologi bangsanya. Kita berkewajiban, ketika ulama, para ilmuwan tahu tindak kejahatan mereka, tahu tentang framing mereka, tahu tentang tukang palak, tukang begal sejarah, ideologi dan segalanya. Ketika ulama itu diam saja, maka itu kejahatan. Untuk itu, mari para kiai, para trah dari KRT, dari Trah Mataram, dari Durya Wali Songo, kita bangkit melawan itu. Saya lahir dari putra seorang pejuang. Abah saya dulu adalah Laskar Hizbullah. Abah saya sering cerita, ketika membawa 60 personel yang harus dijaga nyawanya, ketika menyeberangi jembatan merah, dan dia bertanggung jawab menjaga nyawa dari anggotanya. Semangat itu ada di dalam diri saya. Saya lahir di keluarga Nahdlatul Ulama. Saya hadir di PWI, itu bukan tanpa perjuangan atau lahir begitu saja. Darah perjuangan masih melekat. Banyak orang yang bertanya, banyak yang jabri ke saya. Jenengan dibayar berapa? Ketika kita berjuang, tantangan buat kita untuk urusan bayaran.
tapi menjaga NKRI harga mati, segenap jiwa raga menjadi pengorbanan kita semua. Untuk itu, mari kita berjuang melalui wadah baik di PWI, dari Trah Mataram, dari seluruh perjuangan yang ada di Nusantara ini, baik dari trah-trah yang lain. Ini kalau cara bahasa di keluarga besar Mataraman ada kalimat sabdo palon nagih janji. Wis wayahe wong Jawa bangkit, wis wayahe wong Nusantara bangkit untuk menjaga marwah bangsanya. Mungkin mukadimah itu awal yang kami sampaikan. Selanjutnya nanti bisa disampaikan oleh KRT Fakih atau Gus Fakih, ada kesepuan Kiai Haji Saifullah Huda, nanti bisa menyampaikan semangat perjuangan ini. Jangan sampai kandas perjuangan ini. Perjuangan harus tetap lanjut walaupun nyawa taruhannya. Terima kasih dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo. Baik. Saya dulu. Nggih. Monggo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh Ketua PWI Pasuruan sudah sangat lengkap. Dan saya jadi kehabisan materi dan kata-kata mau ngomong apa ini. Karena sudah luar biasa sekali. Kalau di PBNU sana ada Rois Am rasa ranting, Rois Am yang tidak am. Di sini ada Ketua DPD, tapi rasa DPP. Luar biasa. Saya di sini bukan siapa-siapa. Saya hanya seekor semut kecil di tengah gajah, di tengah para trah Nusantara. Saya hanya pelayan dari semua trah-trah agung Nusantara. Saya seperti seekor kucing di tengah-tengah bersatunya aktivis Pasuruan. Di sini ada dari PWI, ada dari Naat, ada dari Trah Mataram, ada dari Trah Wali Songo, keulamaan, pemangku-pemangku, penguasa-penguasa masa silam di Nusantara. Di sini juga ada pendekar-pendekar tangguh, ada Cak Mas Ruhin. Ini hebat, Panglima Laskar penguasa yang menguasai ilmu silat Kali Majapahit ya. Waktu Ronggolawe menghabisi orang Mongol, itu betapa kita bisa bayangkan Mongol meluluhlantakkan Tiongkok Raya, meluluhlantakkan Abbasiyah, tetapi oleh Ronggolawe dihabisi. Ternyata Ronggolawe kalah sama Mahisa Anabrang dengan memakai ilmu silat khusus pasukan elit Majapahit namanya Kali Majapahit. Alhamdulillah hadir di tengah kita seorang pendekar yang mampu dan menguasai ilmu itu. Semoga ilmu tetap lestari, dan memang ilmu yang sangat sulit, rumit, hanya bisa dikuasai oleh orang yang benar-benar berbakat dan sungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu bela diri. Di samping saya juga ada seorang pejuang yang tidak pernah berhenti, 1 kali 24 jam, 7 kali 24 jam dalam seminggu, tidak pernah tidur, selalu bernarasi, selalu berjuang. Bahkan pernah dulu dipersekusi, bahkan mungkin ada upaya pembunuhan ya, dari Ketua Robito Alawiyah Taufik Segaf. Jelas itu perintah itu ada, bahkan insiden itu dilihat orang banyak. Ini Gus Huda nanti saya harap bisa memberikan kesaksian, mumpung kita aktivis-aktivis Pasuruan berkumpul di sini. Di sini juga ada trah-trah yang dari penguasa asli Pasuruan, dari Tumenggung siapa sebelum Niti Adiningrat itu, ada dari Wongso Negoro, ada dari Mbah Selaga ini atau Ki Hasan Sanusi, pemangku Masjid Agung atau Mufti Agung ketika mendapatkan kenadiran dari Adipati Wongso Negoro yang mempersiapkan nanti Niti Adiningrat I berkuasa adalah datuk dari Gus Huda dan banyak dari saudara-saudara yang hadir di sini. Baik saudara sekalian, apa yang disampaikan oleh Bung saudara kita, sahabat Gus Fadoli tadi sangat luar biasa, sangat lengkap. Cuma patut kita pahami bahwa di dalam lagu kebangsaan kita yang pertama itu adalah bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu baru badan, spiritual dulu baru jasmania, baru material. Karena apa? Karena sesuatu perjuangan yang bersifat materi ini sementara mudah hilang, mudah dipatahkan, dan gampang dilupakan. Tetapi perjuangan melalui spiritual ini akan bertahan lama, akan bisa mengakar, akan bisa memiliki loyalitas yang luar biasa.
ketika sebelum era Diponegoro itu pemberontakan terjadi secara fisik luar biasa. Belanda sampai bangkrut, sampai Belanda terpecah menjadi Belgia, Luxembourg, dan sebagian dari Belanda sendiri dicaplok sama Prusia atau Jerman. Bukan Rusia ya, kerajaan Prusia atau Jerman. Dulu sebelum ada negara Jerman ada kerajaan Prusia. Sehingga Belanda Raya menjadi sempit kecil, yang sempat kaya raya di zaman VOC di awal-awal menjadi perusahaan terkaya di dunia, akhirnya bangkrut. Kemudian Belanda berpikir kalau ini dibiarkan terus, pemberontakan, perlawanan terus-menerus dari pribumi Nusantara ini tidak diubah polanya, maka kita makin lama bukan hanya hancur di Eropa, karena kehancuran di Nusantara, maka harus dirubah pola mainnya. Kemudian belajarlah persekutuan Nun Sewu, protestanianisme. Nah, itu negara-negara Eropa Barat, terutama poros Anglo-Saxon, Inggris sama Belanda. Belajarlah Belanda kepada keberhasilan Inggris menguasai Jazirah Arab. Kemudian di sana ada dalam Memoir of Spy dari Hemper disebutkan bahwa Hemper seorang Yahudi yang kemudian hafal Quran, hafal sekian ribu hadis, itu pura-pura masuk Islam dan menyaru menjadi seorang syekh. Ketemu dia memetakan ulama-ulama di Jazirah Arab, ketemulah dia sama ulama-ulama reaksioner yang bisa dia jadikan alat. Kemudian dia ketemu sama Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam buku Memoir of Spy disebutkan oleh Hemper, dia berkata bahwa saya bermimpi ketemu sama Rasulullah, Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad ridho sama engkau dicium keningnya. Di situ kemudian Muhammad bin Abdul Wahab yang memiliki paham yang sudah agak nyeleneh, puritan, menolak neo khawarij sebenarnya, mengharamkan ziarah kubur dan lain sebagainya, itu kemudian menjadi GR, dan kemudian dia mengobarkan pemberontakan kepada Syarif Mekah. Nah, Syarif Mekah ini penguasa Hijaz yang ditunjuk oleh Turki Utsmani, suatu otorita daerah semi otonom, vasalnya Utsmani yang dipimpin oleh cucu Nabi. Pada tahun 1882, Syarif Mekah ini, Syarif Aun Ar-Rafiq, pernah menghukum takzir klan Ba'alwi. Ada beberapa klan yang dihukum cambuk waktu itu, dilarang untuk menggunakan gelar Sayyid dan Syarif. Artinya terkonfirmasi bahwa dari beberapa abad, klan Ba'alwi ini memang sudah diingatkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi, catatan mereka tidak ada, isbat mereka tidak ada, hingga detik ini mereka juga tidak ada isbatnya dari Yaman atau dari Irak, dua negeri yang diklaim leluhurnya, tetapi mereka masih bandel. Nah, kemudian setelah mengetahui teknik-teknik dari Hemper, ini kemudian Belanda menciptakan yang bernama Vandenberg, yang kemudian menceritakan, membuat kisah palsu bahwa Wali Songo itu dari Azmat Khan Ba'alwi India, yang ini keturunan Abdul Malik dari Amul Faqih, pamannya Al-Faqih Al-Muqaddam, yang katanya bisa mi'raj ke langit 70 kali dalam semalam itu. Dan itu jelas menabrak syariat kita. Siapa yang percaya, siapa yang menceritakan atau percaya ada seseorang mi'raj seperti Nabi Muhammad sekali saja, dia kafir terang-terangan. Itu dari Mbah Hasyim dan banyak ulama yang menceritakan seperti itu. Ini bukan hanya menyamai Nabi Muhammad, melebihi Nabi Muhammad. Ini sudah kurang ajar sekali. Nah, Vandenberg ini nanti punya deputi namanya Sinuk Burgronje yang dijuluki Habib Putih. Dia juga hafal Quran, hafal sekian ribu hadis gitu. Pokoknya dia alim sekali. 2000 hadis. Dia menjadi namanya Haji Abdul Ghaffar ya. Kemudian dia punya kaki tangan. Salah satunya jelas adalah Mufti Utsman bin Yahya yang menjadi mufti Belanda. Di Pasuruan sini sama Malang di Jawa Timur ada namanya Ismail bin Hasan kalau nggak salah, Al-Atos, yang mendoakan agar Belanda menjajah Nusantara selama-lamanya. Kalau Mufti Batavia, mufti pusatnya sana, itu mengharamkan gerakan Toriko dan menghukumi haram memberontak pada pemerintah kafir Harbi Belanda. Itu yang patut dicatat. Jadi melihat seperti itu, ini tekniknya sama, infiltrasi secara spiritual, secara rohani kepada pribumi Nusantara.
didatangkannya gelombang secara masif imigran dari negeri yang tandus, miskin, sulit makan, kering, gersang, yang hingga kini masih negara paling melarat di dunia, yaitu Yaman, terutama Yaman Selatan, dari provinsi yang paling miskin, Hadramut, provinsi yang hadir saja untuk maut kan gitu. Saking susahnya, saking ngaspal saja nggak bisa mereka, listrik aja susah, jangankan listrik, internet pun ya itu juga sangat minim sekali, hampir tidak ada fasilitas yang bisa dibanggakan di sana, tapi mengklaim negeri paling berkah, mengalahkan Mekah dan Medina. Ya. Yang mengatakan bahwa Tarim adalah pintu surga, padahal api di akhir zaman muncul dari Hadramut yang akan membawa kerusakan di muka bumi. Itu jelas hadisnya ada, pernah saya tulis. Nah, itu kemudian didatangkan ke Nusantara dan mereka menjadi antek-antek dari penjajah kolonial Belanda. Dan kemudian sampai Indonesia perjuangan pun 08, 1928 Sumpah Pemuda, kemudian 45 agresi militer, dan seterusnya, mereka absen di dalam perjuangan itu, termasuk BPUPKI, BPIKI, mereka tidak hadir di dalam persiapan kemerdekaan. Bahkan mereka anti kepada gerakan-gerakan kemerdekaan. Bisa dilihat pada 1928 ketika kelompok Al-Irsyad, orang-orang klan non-Arab non-Ba'alwi ingin mendukung 1934, telat 6 tahun, itu klan Ba'alwi memusuhi. Jadi mereka jelas-jelas memang anti kepada kemerdekaan. Pada akhirnya sekarang mulai terbuka, ada gugatan ke uji material ke Mahkamah Konstitusi bahwa etnis di luar pribumi Nusantara tidak secara otomatis menjadi pribumi, harus melakukan pengajuan untuk kewarganegaraan. Tidak cukup kewarganegaraan itu dengan KTP atau KK, itu pasal 26 ayat 2 untuk kependudukan, tapi kewarganegaraan harus melakukan pengajuan permohonan bagi ras etnis di luar ras pribumi. Kalau ras pribumi seperti suku Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya, itu otomatis setelah Indonesia merdeka menjadi warga negara. Tapi di luar itu Cina, Arab, India dan sebagainya itu bukan pribumi Nusantara, jadi dia harus mengajukan kewarganegaraan. Cina itu waktu itu ditekan oleh pemerintah kita. Kalau tidak mengajukan maka dipulangkan ke RRC. Untuk suku Arab 47 mereka mengabaikan. Tahun 58 mereka mengabaikan. Hingga kemudian seolah-olah pemerintah kita tebang pilih, membiarkan. Sebenarnya pemerintah kita rasis juga, kenapa Cina ditekan, Arab dibiarkan, kan begitu. Apa karena mereka sesama agama Islam? Apa karena mereka mengaku cucu Nabi? Nah ini harus diungkap sekarang, harus kita gelorakan, harus kita pertanyakan. Jangan sampai negeri ini menjadi negeri yang tebang pilih dan negeri yang tidak setara di dalam memperlakukan penduduknya, di dalam memperlakukan manusia. Itu yang patut kita catat. Pada akhirnya ketika kemudian klan Ba'alwi ini seolah mati suri di dalam beberapa rejim kemerdekaan, setelah itu kemudian di era reformasi mereka menjadi suatu kekuatan yang membuka dirinya. Betul-betul sel yang tidur ini bangkit. Berdirinya FPI, kemudian HTI di dalam ilusi negara Islam, salah satunya Gus Dur ya, itu mengatakan dari hasil intelijen itu, Pak As'ad ya, wakil bin. Ternyata HTI Ismail Yusanto, nah itu ternyata hanya juru bicara. Itu ternyata kingmakernya atau yang big bossnya seorang Habib bernama Habib Abdurrahman. Mereka juga jelas-jelas melakukan serangan langsung kepada artefak kita, kepada kebudayaan kita, kepada peninggalan leluhur kita. Mereka mengebom Borobudur, 3 orang Habib. Kemudian mereka di FPI jelas-jelas mereka mendukung ISIS, mereka mendukung khilafah. Karena baru terbuka. Nah, sementara ada Habib yang berwajah radikal, ada yang berwajah moderat, masuk ke PBNU. Sekarang ada 9 orang Habib di dalam PBNU kita. Jelas-jelas, kenapa? Ini berbahaya. Contoh yang paling nyata, seorang Habib menyusup ke dalam Jatman, padahal dia ngaku muridnya Mbak Abdul Malik, keturunan Diponegoro dari Banyumas, seorang mursyid Toriko. Ternyata tidak terkonfirmasi. Dia pernah dibaiat jadi mursyid Toriko. Tiba-tiba dia menjadi mursyid Toriko, dia membelokkan banyak Toriko, termasuk mengagungkan Toriko Alawiyah. Torikonya Bani Alawi. Sebenarnya Bani Alwi. Alwi itu nama burung. Mereka peleset burung di Hadramut ya. Mereka plesetkan menjadi Alawiyah. Alawiyah itu keturunan Ali. Padahal sama sekali mereka bukan keturunan Ali. Itu gitu. Kalau mereka keturunan Ali, mana isbatnya dari Yaman? Ternyata kan tidak ada. Jadi mereka hanya gombal, kan begitu. Nah,
ternyata mereka mencaplok suatu organisasi Banum dalam NU yang sangat penting dan sangat krusial. Bahkan jantungnya NU itu adalah di gerakan Toriko. Perjuangan Nusantara ini itu adalah di gerakan Toriko. Mereka mencaplok itu dengan membuat berani mengakte-notariskan sendiri. Untungnya kemudian atas perjuangan seluruh elemen di dalam Nahdien, di dalam pejuang Nusantara, bahkan kemarin di Donohudan ya, di Boyolali, itu PWI Laskar Sabilillah yang menjadi garda depan, yang mengamankan acara luar biasa bersama Banser bau membau. Karena apa? Merasa ada perampokan di dalam Banem PBNU. Jadi ini aplaus dan ini apresiasi buat PWI Laskar Sabilillah. Itu yang paling utama yang patut kita sampaikan. Kemudian, apakah sesuai tema pada malam hari ini, apakah benar gerakan Habib ini lebih berbahaya dari teroris? Pasti. Kalau kita menghadapi teroris yang ada kan kebencian, dendam, betul nggak? Sehingga kita akhirnya bersatu padu untuk menghabisi mereka yang menyebar teror. Tetapi gerakan Habib ini adalah merupakan infiltrasi, merupakan perbudakan spiritual yang jauh lebih berbahaya. Karena apa? Karena dengan masuk ke spiritual kita disihir, digendam, katanya begitu. Kita ditipu daya untuk mencintai mereka. Kan begitu? Betul. Karena apa? Rasulullah menyebut pengikutnya sebagai sahabat. Sahabat itu setara, egaliter. Sahabat itu definisinya bertemu dan berpisah karena Allah. Tetapi habaib ini menyebut dirinya Habib dan menyebut pengikutnya sebagai muhibbin, artinya para pecinta. Kalau sesuatu itu kita mencintai, seseorang mencintai sesuatu, maka dia kebahagiaan mencinta. Kebahagiaan mencinta itu berharap kebahagiaan memberi, bukan kebahagiaan menerima. Sehingga Habib ini menuntut kepada pengikutnya, kepada para muhibbinnya untuk berkorban seluas-luasnya, untuk berkorban jiwa raga untuk diri mereka. Dengan apa? Iming-iming kunci surga dan syafaat Nabi. Pada akhirnya apa? Jangan heran ketika kemudian minyak 10.000 menjadi 2 juta. Ketika kemudian surban yang sudah apek ya, bekasnya Habib dijual sampai 50 juta. Kemudian mereka mendahului dari rumah ke rumah, bukan hanya istri dari jamaah yang dibawa lari atau dinodai, sampai anak gadisnya pun dinikasiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini menjadi peringatan bagi kita semua, tidak terjadi hal yang sama. Terus apakah kejahatan haplogrup G dari klan Ba'alwi ini hanya terjadi di Nusantara? Berdasarkan catatan sejarah, berdasarkan artefak tes DNA dari orang-orang berhaplogrup G, memang mereka ini ras jahat. Haplogrup G dari klan Ba'alwi ini telah diisbat oleh salah satu situs Yahudi internasional bernama jewishdna.net. Pernah kita glorifikasi, pernah kita angkat, untungnya kita screenshot sehingga kita sebarkan. Sekarang situs itu sulit dibuka, kecuali kita mendaftar dulu. Kecuali kita menjadi anggotanya Yahudi Internasional, baru kita bisa buka situs itu sekarang. Tapi alhamdulillah sudah pernah kita screenshot bahwa 2 sampel Ba'alwi, yaitu Jamalulel dan Asegaf, telah diisbat diaku sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi Internasional. Secara genetik ya, secara agama mungkin mereka Islam, artinya mereka Yahudi kripto. Gen Yahudi tetapi beragama di luar Yahudi, namanya Yahudi kripto. Terus kita nyebut Yahudi. Yahudi kan adalah agama yang dianut oleh orang Israel, kan begitu? Adalah suatu keyakinannya orang Israel. Israel itu nama lain dari Yakub. Yakub putra Ishak, Ishak punya putra Ibrahim. Harusnya kan J1. Haplogrup Y DNA-nya, kromosom Y-nya, garis lurus laki-laki atau paternalnya. Sebagaimana keluarga Alul Bait Nabi, turunan Hasan Husain atau keturunan Ali, kan begitu seharusnya. Ternyata mereka kok G. Nah ini ternyata dari banyak kajian, termasuk Philip Kotler, siapa itu yang Ernest Renan dan lain sebagainya, banyak kajiannya. Bisa dicari bukunya juga bertebaran tentang studi Khazarian. Ada sebuah suku di antara Laut Kaspia sama Laut Hitam. Itu kalau di dalam surat Al-Kahfi dalam kajian interpretasi atau kupasan dari Syekh Imran Hussein, seorang pakar eskatolog ilmu akhir zaman, itu mengatakan bahwa Iskandar Zulkarnain ketemu dengan Ya'juj Ma'juj. Artinya suku bangsa akan membuat kerusakan sampai membuat dinding, membuat pembatas. Sebenarnya itu kata sanepo atau kiasan.
bahwa waktu itu memang didemarkasi sama kekuatan Iskandar Zulkarnain tentang kejahatan mereka. Artinya apa? Ya'juj Ma'juj adalah bangsa manusia seperti kita. Jadi orang-orang di situ itu tempat namanya Kaukasus atau Kaukasia. Itu ada sebuah suku bangsa perampok yang itu merampok di jalur sutra. Itu jalur sutra itu jalur yang dalam peradaban dunia, jalur yang paling yang paling strategis perdagangan dari Asia, terutama Tiongkok Raya, itu menuju ke Eropa, menuju ke Timur Tengah. Dan di situ mereka tinggal di situ untuk menjadi bangsa perampok. Kemudian setelah mereka kuat, kaya, mereka mendirikan kerajaan namanya kerajaan Khazar. Ini bisa kita ketahui nyata, ada buktinya, ada surat korespondensi antara Raja Khazar dengan Perdana Menteri yang asli Yahudi Abrahamik, yaitu Hasdeh bin Saprud di Andalusia di Spanyol. Pada zaman Sultan Abdurrahman Ad-Dakhil, pada saat itu ada korespondensi. Dia mencari Perdana Menteri Andalusia ini, dinasti Umayyah Andalusia ini itu mencari keluarga Yahudi. Ternyata dia mendapatkan info ada kerajaan Yahudi di Kaukasus. Dia bertanya, apakah Anda keturunan Ibrahim dari jalur mana? Dia mengatakan si raja Khazar ini, saya beragama Yahudi karena kami hidup di antara bangsa Kristen dan bangsa Islam. Kami ingin netral. Intinya gitulah intinya. Dan dia mengatakan kami bukan keturunan dari Ibrahim, tetapi dari Nuh, dari Yafet, macam itu. Nah, artinya mereka ini terkonfirmasi memeluk agama Yahudi, tapi Yahudi abal-abal, Yahudi KW, Yahudi palsu, yang sekarang banyak tinggal di Israel. Nah, orang Israel itu bisa memprint daging. Anda mau makan daging sapi, mau makan daging domba, daging onta, daging kelinci, mereka bisa memprint dengan rasa yang lebih enak karena dari rakitan rakitan mereka menemukan cara untuk merakit daging. Saking hebatnya teknologi di Israel, tetapi mereka mengharamkan tes DNA karena bocor DNA-nya putranya si Benyamin Netanyahu, ternyata haplogrupnya adalah haplogrup Yahudi Khazar, keturunan Eropa, haplogrup R, sama seperti si Rumel Abbas sama si Tubagus Ibrahim itu, si Tubagus palsu yang tinggal di Banten itu haplogrup R itu. Sama dengan si Benyamin Netanyahu. Jadi si Rumel kalau bohong ya ngarang-ngarang, dia ngaku historian, cuma kuliah 2 SKS, wajar lah karena memang dia sama DNA-nya dengan si Benyamin Netanyahu itu. Tadi gitu, nggak usah kaget. Ras itu membawa sifat. Kambing akan makan rumput, serigala DNA-nya terstruktur untuk makan daging. Nggak mungkin serigala makan rumput, kambing makan daging. Kan begitu. Memang DNA itu akan membawa sifat ras dan semacam itu. Nah, apa kejahatan mereka pada saat itu di Bizantium, sebelah selatan baratnya Kaukasus ada kerajaan Bizantium yang menganut agama Kristen Ortodok. Kemudian terjadi besanan antara salah satu putra kaisar, nanti menjadi Leo V kalau nggak salah. Itu punya ibu namanya Sidzak atau Ratu Iren, adalah putra Raja Kagan Behar, Raja Khazar. Pada saat itu kemudian di dalam Bizantium terjadi ikonoklasme. Jadi kalau seorang Habib mengatakan jangan pasang foto Wali Songo, jangan ziarah Wali Songo karena itu maksiat, laki perempuan campur dan lain sebagainya. Mereka mencoba untuk mendelegitimasi Wali Songo, mendelegitimasi Syekh Abdul Qadir Jailani untuk diganti dengan datuk-datuk mereka. Itu juga mereka lakukan. Di zaman itu ketika Iran ini menjadi permaisuri dari Kaisar Bizantium, itu banyak patung-patung, banyak simbol-simbol kekaisaran Bizantium maupun agama Kristen Ortodok itu dihancurkan, termasuk pembunuhan kepada tokoh-tokoh agama. Makanya hingga detik ini agama Kristen Ortodok, terutama yang di Rusia ya, itu sangat membenci Yahudi Zionis. Karena apa? Dendam masa lalu, karena mereka pernah dihabisi di masa silam. Ini juga terjadi. Kemudian haplogrup G ini masuk ke Inggris menjadi King Richard, mengobarkan perang salib ketika memporak-porandakan perjanjian damai antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan 3 agama di Yerusalem. Kemudian juga menjadi Yuya sebelumnya menjadi Wazir Agung Mesir, yang pertama kali dia mengangkat Amenhotep ketika menjadi Tuhan dan dirinya menjadi Father of God. Jadi klan haplogrup G ini memang orang-orang jahat, menjadi Al Capone di abad 20, pemimpin mafia organisasi kejahatan paling modern, pertama kali modern di Amerika.
yang terorganisir dan sangat modern di Amerika, Al Capone. Kemudian juga menjadi dinasti dinasti Fatimiyah. Mereka membelokkan Syiah. Syiah yang asli adalah para pecinta Ali. Sebenarnya Syiah dan Sunni ini dua bersaudara. Perbedaan pandangan mengenai masalah sejarah. Tetapi kemudian akhirnya di Sunni mereka meracuni menjadi Wahabi, di Syiah mereka meracuni menjadi Rafidhah, bahkan menjadi Bahai, menuhankan Ali. Itu terjadi kemudian di dinasti Fatimiyah yang terkonfirmasi sekarang oleh Lora Ja'far Shadiq Batu Ampar dengan sangat detailnya, telitinya, itu menemukan syair mereka bahwa pengakuan bahwa Pak Ali adalah keturunan dari Maimun Al-Qodah dari mana Fatimiyah, nanti ini garisnya ke Abdullah bin Sabah yang memporak-porandakan, yang mengadu domba antar sahabat di zaman pasca Rasulullah. Jadi memang ini gen jahat semacam itu. Nah, dinasti Fatimiyah ini apa kejahatannya? Selain mengaku cucu Nabi, mereka membelokkan ajaran Islam, mereka melakukan praktik-praktik yang sangat jahat, termasuk mendukung gerakan Koromitoh yang itu membunuh 30.000 jamaah haji dan kemudian mencongkel Hajar Aswad. Hajar Aswad yang di Mekah itu pernah tidak ada di tempatnya, dibawa ke Bahrain selama kurang lebih 26 tahun. Ini sangat jahat sekali klan Ba'alwi ini. Ketika mereka datang ke Nusantara, Belanda itu punya 2 juta manuskrip keluarga Yahudi seluruh dunia. Baik itu Yahudi Sephardi, Mizrahi, Askenazi, Kaifeng, dan lain sebagainya. Yahudi mata sipit, Yahudi hidung bangir, Mizrahi Arab, Yahudi Sephardi di Spanyol, Yahudi Eropa, Askenazi, mereka punya datanya 2 juta manuskrip. Sebagian sudah digitalisasi. Jadi mereka tahu siapa keluarga Yahudi dan percabangannya di seluruh dunia. Jadi ketika mereka akan mengangkat jongos atau kaki tangan, pasti mereka akan mencari orang yang tidak akan mungkin berkhianat. Siapa yang seras dengan mereka? Patut diketahui Gubernur Jenderal Belanda dari pertama sampai terakhir itu orang-orang Yahudi Belanda, orang-orang Belanda keturunan Yahudi. Bahkan Heren de Zeventin, 17 Dewan Tinggi, komisaris dari VOC, itu semuanya adalah orang Yahudi Belanda. Bankir-bankir Eropa pada zaman itu. Jadi Belanda itu hanya ketempatan. Tapi yang punya adalah para bankir-bankir yang di Heren de Zeventin, 17 Dewan Tinggi, komisaris Belanda ini. Pengetahuan ini harus diketahui oleh semua anak bangsa Nusantara. Bahwa holistik kita harus komprehensif di dalam memahami bahwa kenapa klan Ba'alwi ini dibiarkan, padahal mereka jelas rasis, mereka jelas mengaku dirinya paling mulia, mereka merendahkan kiai-kiai kita, ulama Nusantara, seorang Habib Ba'alwi yang ahli maksiat lebih mulia kakinya, telapak kakinya dibanding kepala 70 kiai yang alim. Ini kan penghinaan luar biasa. Lah kok kemudian ada kiai yang masih mendukung mereka, lah berarti dia rela dirinya dihina. Kan bagus. Jadi budak. Berarti bodoh-bodoh ini uang. Contoh misalkan mbahnya dibilang fiktif, dibilang makam kuda, dibilang terputus Said Asror ya, Sidogiri, cucunya Mbak Said Sulaiman, tapi masih ada keturunan dari Sidogiri yang masih mendukung mereka. Bahkan santri-santri Sidogiri juga lebih mencintai mereka daripada, lebih patuh pada mereka daripada memuliakan kiainya sendiri. Sidogiri goblok. Nah, saya nggak berani ngomong itu ya. Yang terakhir silakan. Nah, ini kan berbahaya. Terang Mbak Soleh Semendi dulu dibelokkan menjadi Habib, sekarang sudah diluruskan. Bahkan Ketua Bani Semendi Kiai Adi Abu Amar dan beliau Sekretaris Bani Semendi telah isbat internasional, diakui sebagai Said internasional keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh keluarga Cirebon juga nyambung. Secara kolaborasi data manuskrip lokal maupun di kerajaan Ahlul Balad di Cirebon maupun nyambung. Tetapi masih ada keluarga Mbah Semendi yang masih ngeyel dengan data palsu, masih ngeyel dengan timeline sejarah yang mustahil, yang itu sebenarnya menabrak banyak hal. Ngeyel sebagai keturunan dari Kiai Soleh, keturunan dari Ki Ageng Sultan Ageng Tirtayasa. Padahal Kiai Soleh itu ada makamnya di Cibinong sana, di Bogor sana. Nah kalau mencangkok ke sana kan marah, cucunya ada, keturunannya ada. Nah, sudah menjadi mulia di sini Mufti Agung kok masih dibelokkan ke sana. Ini saya nggak habis pikir. Muhibbin ini bagaimana? Apakah mereka ini tidak menggunakan akal, mereka kiai, alim, mereka biasa basul masail, kenapa kok mereka kemudian masih muda ditipu dan dibelokkan? Ya mungkin karena inlander tadi itu, karena mentalitas
terjajah mentalitas budak tadi itu. Sehingga untuk mempertanyakan takut tidak selamat di akhirat, takut tidak dapat syafaat. Dawuhnya ya Yuda, Iya. Muhibin ini wakali dele selit ya. Habib takut tes DNA, Muhibin apa? Habib wajib tes DNA, Muhibin wajib tes apa? Tes otak ya katanya gitu. Itu aja bisa saya sampaikan untuk pancingan, nanti kita tanya jawab. Monggo Gus Yuda selaku Kasepuan di Pasuruan dan nanti para porokia yang lain, monggo. Saya terima kasih banyak hadir di sini, bersyukur. Ini program apa ini? Diskusi malam sama sahur bersama ya. Kalau yang lain buka bersama, ini sahur bersama. Luar biasa. PWI LS Pasuruan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Bagus. Mulai ta? Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yo apa sing tak omong iki? Tekno kabeh iki nang ketua DPD PWI ambek KRT Mas Paske. Namun demikian saya coba memberikan sesuatu yang pernah ditanyakan. Saya itu terinspirasi oleh pemikiran dan dawuh dari Gus Dur. Gus Dur itu pernah mengatakan bahwa Islam hadir di Indonesia ini tidak merubah sosial budaya yang sudah baik. Dan ini menjadi patokan yang harus saya pegang. Dan saya mempercayai apa yang disampaikan oleh dia. Seperti halnya kebudayaan sosial budaya di Indonesia itu sejak dulu sudah baik. Dan peradaban di Indonesia itu sudah baik, bahkan lebih baik dari peradaban dunia yang lain. Ya kunut. Ya. Dan di situ ada nilai toleransi yang sangat besar. Nah, kejadian-kejadian yang saiki iki sehingga ketua PBNU model kayak begitu, ketua apa Rois Am sing model kayak ngono, itu kelembagaan. Ya. Terusannya saya mengatakan, sekarang ini sering saya mengatakan, pengurus besar Nahdlatul Ubaid. PBNU pengurus besar Nahdlatul Ubaid. Mungkin akan juga alamikan nanti ini. Ya. Loh banyak loh ya hal-hal yang sangat logis secara apa ya, secara analogi loh ya, secara analogi. Berjalannya analogi. Banyak. Salah satunya
adalah contoh nasab yang ada di Pasuruan. Nasab yang ada di Pasuruan yaitu nasab Mbah Semendi. Itu seringkali kita ke Cirebon, ke Pekalongan, ke Jabalkat, kemana-mana semuanya ditolak semua. Jadi nasab Mbah Semendi itu harus ditolak. Polanya tidak sambung, gitu. Terus ada dari ahli-ahli nasab di Mbah Semendi, ya ahli-ahli nasab Mbah Semendi itu mengarahkan ke yang lain karena di ahli-ahli para ahli-ahlinya nasab Mbah Semendi ini rata-rata sangat dekat dengan Kalongan, Lutfi. dengan Habibanana Lutfi. Wali kuburan. Seakan-akan dengan adanya dawuh beliau itu seakan-akan Mbah Semendi ini mau dibenyahyakan. Saya sudah dengar meskipun saya bukan ahli nasab ya, dan saya bukan bagian dari ahli nasab. Cuma aku kan bagian keluarga Sidokiri, yaitu Kiai Fuad sama Kiai Nur Hasan. Karena beliau itu sudah meneliti jauh, Gus. Banyak manuskrip yang dimasuk ke beliau. Salah satu manuskrip Pancengan, juga manuskrip Podokaton. Saya kaget. Kalau manuskrip Podokaton, ya apa ceritanya? Ternyata di situ disebutkan di manuskrip Pancengan dan Podokaton itu soal Mbah Soleh Semendi. Aku itu duduk ahli nasab ya. Cuma manut-manut beliau-beliau yang menurut saya logis. Ya, yang menurut saya logis sesuai dengan tahun, sesuai dengan sejarah-sejarah yang tertulis di manuskrip kerajaan. Itu saya kolaborasi semua. Akhirnya di sana diceritakan bahwa Nyai Ratu Kemben ya itu putra dari Syarif Hidayatullah yang ke-11 itu menikah dengan Sajan Abdul Qadir yang di dalam nama dewasa namanya Abdurrahman ya. Di saat dewasa namanya Abdurrahman, waktu kecilnya Rizalnya itu namanya Sajan Abdul Qadir. Tapi ketika beliau itu sudah diangkat salah satunya memiliki anak Pangeran Segoropuro dan Pangeran Diponegoro Kanigoro. Pangeran Kanigoro. Dan yang Ben Syekh Zain Abdul Qadir atau Abdurrahman. Sopo iki? Ternyata di Mancengan ada, di Dokaton ada, gitu loh ya. Saya kembali merujuk kepada apa yang disampaikan bapak saya, Abdul Qadir Jailani bin Nur Salim bin Zainal Abidin bin Suhada bin Askia bin Hasan Sanusi bin Sa'ad atau Sa'dullah bin Sakaruddin Mbah Soleh Semendi bin Mbah Soleh Semendi. Apa mengatakan begini, bahwa Mbah Soleh Semendi itu pertama datang
ada di Segoropuro. Ya. Beliau ada di Segoropuro dan membangun rumah atau membangun semua kegiatan di sana itu di Segoropuro. Ini bilangnya apa saya, dan itu mulai kecil. Saya mesti dibilang begitu. Terus Mbah Segoropuro ini, Mbah Soleh Semendi ini dari Segoropuro pindah nang kebon candi. Nah, pindah ke kebon candi. Nah, jadi Mbah Soleh Semendi ini sebelum ada di kebon candi itu ada di Segoropuro. Ada di Segoropuro. Nah, sedangkan selanjutnya beliau meninggal ada di Winongan. Tapi sebelum meninggal beliau itu memiliki kegiatan, ada konflik dengan orang Winongan itu. Yang konflik itu dimenangkan oleh Mbah Soleh Semendi. Ya. Lagu Geni. Kemenangan itu dimenangkan oleh Mbah Soleh Semendi. Mungsone sopo? Saya dulu itu tidak dikasih tahu sopo mungkin. Ya. Tapi akhirnya Mbah Soleh Semendi itu wafatnya dikebumikan di Winongan. Siapa mungsone pada saat itu apa tak cerita. Kenapa saya mempercayai apa yang disampaikan Abah? Ya bapakku lah, ya apa katanya? Ya, bapakku yang cerita. Ya. Analogi saya mengatakan bahwa benar Mbah Segoropuro itu adalah Mbah Soleh Semendi. Karena yang babat alas di Segoropuro kono itu Mbah Soleh Semendi. Lah padahal di sejarah kerajaan Segoropuro itu namanya bukan Segoropuro aslinya, Lekok. Ya, tidak disebutkan adanya Segoropuro, tetapi Lekok. Makanya banyak yang meyakini bahwa Mbah Soleh Semendi itu ono di Lekok. Gitu loh ya. Sedangkan Segoropuro itu nama orang, namanya Pangeran Segoropuro. Saya terinspirasi oleh pemikiran bahwa Bandung Bondowoso itu ya, itu bukan Bondowoso, itu bukan nama daerah, tetapi nama orang, terinspirasi oleh Bandung Bondowoso. Bisa saja Segoropuro ini yang diyakini oleh orang-orang itu Lekok ya, menjadi Segoropuro, menjadi daerah Segoropuro itu karena terinspirasi oleh nama Mbah Segoropuro. Dan Mbah Segoropuro itu bin Syekh Zain Abdul Qadir ya, bukan Abdurrahim bin Abdurrahman itu, bukan. Karena Abdurrahim bin Abdurrahman ada catatan itu masuk ke sana dari Baghdad ya, itu tahun 1660 ya. Sedangkan Segoropuro di zaman sebelum itu ya, insya Allah di tahun 1600-an, 1500 sekian sampai 600-an. Nah, di sini saya pribadi meyakini apa yang ditentukan oleh Yai Fuad dan Yai Nur Hasan, bahwa Mbah Sulaiman itu adalah putra dari Syekh Zain Abdul Qadir, bersaudara dengan Pangeran Segoropuro. Ono tulisane iki, duduk cerita gedhok tulang. Dan ada lagi tambahan. Ya. Kiai Segoropuro atau Pangeran Segoropuro peputra Kiai Kebon Candi Sepuh. Lah Kiai Kebon Candi Sepuh itu enggak ada lagi. Mbah Sakarudin. Itu ada manuskrip yang ada di Madura. Ketika ada Basul Masail, beliau yang hadir. Ya, beliau yang hadir. Gitu loh. Jadi Kebon Candi itu bukan terkenal Mbah Soleh Semendi, tetapi Mbah Sakarudin. Gitu loh, Mbah Sepo, apa istilahnya? Kiai Sepo. Kebon Candi Sepuh. Itu anaknya Kiai Segoropuro. Anaknya Kiai Segoropuro itu jelas tercatat. Gitu. Sedangkan saya tidak membahas Mbah Arif yang diyakini oleh keluarga Pasuruan yang
Mbak Arif bin Abdul Rahman itu ya. Saya enggak membahas itu. Karena datuknya orang lain. Ya, karena datuknya orang lain. Ini saya Manuskripnya ada. membahas datuk saya sendiri. Dari keluarga Mbah Soleh banyak yang mengatakan, Gus sampe nojok melok-melok mereka. Tuh, saya itu bukan ahli nasab. Ya, saya itu cuma meyakini secara pemikiran saja. Saya tidak melihat dari pemikiran para kiai saja, ya, tapi saya harus melihat catatan-catatan samping. Catatan samping itu yang dari kerajaan. Juga tahun-tahun kerajaan-kerajaan itu terjadi pencatatan sejarah itu. Jadi pencatatan samping atau sekunder ya, atau sejarah sekunder ya, manuskrip sekunder itu tetap saya pakai gitu. Saya tidak kenceng-kencengan udah gitu. Dan ini untuk sementara keyakinan ini adalah keyakinan saya pribadi ya. Syukur-syukur dulur-dulur Durya Semendi iki masih tidak percaya, coba mengkaji. Itu loh maksud saya, dicoba mengkaji. Nah sekarang saya ketika diisbat, saya ya mau. Karena apa? Karena apa yang disampaikan bapak saya begitu, sesuai dengan manuskrip pancengan dan Podokaton. Tulisannya begitu memang. Nah sedangkan apa yang diyakini oleh para kiai selama ini di Pasuruan ya, itu ditolak mentah-mentah oleh leluhur yang ada di Cirebon dan di Banten karena tidak sesuai. Tahun yo tidak sesuai, bine yo tidak sesuai, semuanya tidak sesuai. Kok masih ngeyel? Lah terus katanya nyantol no tak aku. Yo izin sih, ya kan? Ya. Ya nek Ubaidillah. Saya tidak biasa mencantolkan itu. Mengapa saya mempercayai dengan apa yang disampaikan bapak saya? Saya itu mulai kecil ya, sebulan ini rada nyimpang ya, tapi ada unsur ke sana. Saya itu mulai kecil diceritani bahwa bapak saya itu adalah komandan laskar bukan Hizbullah, laskar resolusi jihad. Ya. Resolusi jihad yang direkomendasi oleh NU dari Yai Hasyim Asy'ari kepada Yai Demyati Termas. Ya. Komandan wilayah timur itu bapak saya. Bapak saya itu sering diceritani bahwa sing daftar menjadi laskar khusus resolusi jihad itu ribuan dari seluruh Pulau Jawa, Madura dan Bali. Yai Demyati ku ngene, lek nrimo. Iki diceritani bapakku iki ya. Ribuan, sing bangsa itu ribuan. Keluar, masuk. Oh, ajene wong dicekel dodoi tok. Cekel dodoi iki tok, Gus. Ya. Yai Demyati ku lek ngetes wong masuk nang ngene pasukan iki, dicekel dodoi ngene tok. Ya. Iki ceritane bapakku lho ya. Ya. Lek gak percaya sampean takon nang Kiai Termas saiki. Ya. Lek gak percaya insyaallah Kiai Termas ngerti. Ya. Dicekel dodoi ngene tok. Masuk. Metu. Sing metu iki ribuan. Itu sedikit. Yo. Sing masuk di wilayah Jawa Timur iku 400. Wong Pasuruan iku ana mek wong loro. Bapak Yai Abdul Qadir Jailani bin Nur Salim ambek Ustadz Rofi'i. Ya. Mek loro tok. Lho kiai Pasuruan apa akeh daftar kabeh. Sak Pasuruan kiai-kiai sing terkenal sawap-sawape fufune barang itu ya sing terkenal ya. Sing terkenal sakti, sing terkenal akeh daftar. Tapi mereka dikeluarkan semua. Iki aku duduk menyombongkan diri enggak. Ya enggak, tapi saya kepingin menceritakan kondisi itu apa adanya. Ya. Duduk menyombongkan bapakku enggak. Ya enggak. Ojo salah tanggap. Ya. Jadi Yai Demyati itu lek nrimo iku dicekel dodone ngene tok. Lek masuk metu. Sing metu itu ribuan. Dari seluruh kiai-kiai dan gus-gus, ustad-ustad, pejuang-pejuang di Pasuruan. Sing diterima itu mek loro tok. Ceritane bapakku, sing protes monggo. Ya. Dan bapakku iki ana tulisane, ndek sejarah. Ana tulisane. Komandan sing 400 orang iki, ya. Wilayah Jawa Timur, iki bapakku.
Abdul Qadir Nur iki. Kiai Jasim ndak masuk kok sebetulnya ya. Kiai Jasim udah daftar ya. Tapi ndak masuk padahal Kiai Jasim terkenal sakti Mandraguna. Iya kan? Tingkat nasional itu. Tingkat nasional ndak masuk. Kenapa Yai Demyati kok berpikir demikian? Wallahu a'lam, aku nggak ngerti ya. Dan itu kebijakannya Yai Demyati ya. Yang masuk loro. Kebetulan bapakku didadekno komandan Laskar Resolusi Jihad yang direkomendasi NU Yai Hasyim Asy'ari di wilayah timur, di wilayah Jawa Timur. Yang di wilayah barat ono Jawa Timur, Jawa Tengah, ambek Jawa Barat. Yo. Mereka juga 400. Iki mlebu nang ngene peperangan apa garis depan ya. Hampir 4 atau 5 hari ku ya wis repot panjene. Jarene bapakku iku perang iku modele kaya jangkrik musuh semut ngono lho ya. Jangkrik musuh semut. Asline nek kene peluru musuh menungso. Ya. Jare bapakku ya. Tapi alhamdulillah macam-macam ceritane kalau macam-macam ono sing tak pantes sak critakno ya tak oleh diceritakno. Ya. Aneh-aneh pokoknya aneh-aneh wis ya. Sampai jenenge JP Gendero iku rek kene semut semenek iku jare apa iku. Yo. Yo dadon-dadon yo gur kabeh semut iki ya. Cuma akehan wonge timbangi pelurune modele kaya ngono. Akeh opo pancen sakti wallahu a'lam wis ya. Tapi alhamdulillah ketika keluar dari peperangan itu pada saat dari apa iku apa gencatan senjata perang iku madhek sih ya lho ya iku keluar dari peperangan. Alhamdulillah bapakku iki pasukannya 400 ya iku urip kabeh. Hidup semua nggak ada sing mati. Nek sing wetan kali 200 sing kulon kali 200 sing kulon kali 200 aneh iki ya aneh aku dhewe dadi anake ya takon aku pelurune apa ya Mbah singin Pak? Pelurune kayak babu runcing tapi diobong pucuke. Ngono lho. Diobong. Senjatanya babu runcing tapi pucuke diobong. Dari apa iku? Ya. Terus sampai kacang hijau. Waktu itu aku yoni, kacang hijau itu tasik wonten Pak. Kata kaya apa? Tak tandu. Menawa iso cukul, tak kayak benda-benda ambil. Tak guyoni ngono bapakku piye. Nah maksudku gini, apa yang diceritakan bapakku mulai aku cilik soal resolusi jihad. Konco-koncoku di SD, di SMP, di Aliyah, itu nggak ada yang ngerti resolusi jihad. Nggak ono yang ngerti. Resolusi jihad kan sih tas zamannya Gus Dur cerita resolusi jihad itu. Berani mengungkap resolusi jihad. Aku biyen iku waktu sik sekolah kok ndak ono ya cerita resolusi jihad ya. Sing wis kene wis sing saumuran ambek aku ae, sing sekolah-sekolah SD, ambek SMP. Tahu gak krungu sampean resolusi jihad? Belum pernah. Ndak krungu, krungu kan setas. Lho aku mulai cilik wis krungu. Soal resolusi jihad itu. Aku ngerti ini kalau pas diresmekno itu sama Jokowi itu. Hari santri. Lho bapakku iku sampai dikai hadiah sebagai pegawai negeri. Mulanya jadi komandan wilayah timur itu. Dari sekolah SD, dari sekolah SR. Jadi pegawai negeri ono ning ngene KUA. Sajane nulisnya pegon tok biyen bapakku. Akhirnya belajar nulis hari ini. Belajar nulis gedrik iku, ya. Ya alhamdulillah bapakku jadi pegawai negeri. Ya akhirnya kiai yang mikir kok iso ono kiai sebagai pegawai negeri. Kan ngono kan? Ya dicap Muhammadiyah, dicap macam-macam apa. Ya. Padahal itu hadiah harus diterima. Negara. Ketika bapakku dikongkon milih hadiah iku dadi angkatan apa dadi pegawai negeri. Ya batas di depan. Bapakku duwe pondok waktu iku sik nom-nomane. Ya. Waktu kawinan iku wis duwe pondok, ya. Otomatis yang milih dadi pegawai apa dadi depan iku. Ndak mungkin dadi tentara. Nek dadi tentara aku wis dadi jenderal wae ya. Iki aku cerita omonane lho ya. Ya, cerita omonane. Nah, jadi semuanya ini yang mengilhami saya, ya, yang mengilhami aku untuk selalu berjuang. Ya. Jadi apa yang diceritakan bapakku itu saya harus menjadi pejuang secara otomatis. Iya kan?
Ketika ada perjuangan spiritual ini, yo, aku yo ngelawan. Ketika itu aku diomongi, dijaluk nang Kyai Nur Hasan bahwa Kyai Asror itu ini diawali mulai ketika aku itu dipanggil oleh Kyai Nur Hasan di rumahnya Gus Hamid KPU. Aku itu diceluk, dipanggil bahwa dicurhati bahwa Kyai Asror itu Gus, katanya Robito Alawiyah, katanya Habib Taufik itu mengkotek, putus. Ngono lho. Kok sampean iku Mas ngono. Enggak iki. Sampai anakku lho kawin karo Aldufri ndak oleh. Isbate kok dibatalno kok. Difoto maneh. Aku ketika diceritani itu loro atiku. Nelongso. Ya apa bayangno bagaimana seandainya ini terjadi kepada sampean semua. Sampean kuwi selamaran, ya. Terus juga kan putus. Polane sampean itu golongane mereka, duduk golongan keturunan Nabi. Loh padahal si Zogir meyakini bahwa Mbah Sayyid Sulaiman itu keturunan Nabi. Ya apa sione? Coba. Ayo coba ya apa sione? Ya apa gelone? Ayo coba. Sampai urusan khitbah ya. Iku dibatalno. Sing dikon foto. Aku ajar gitu. Sinten sing ngongkon disoting? Ya aku Taufik. Dikon foto. Aku yo gelo atiku rek. Muangkel aku. Iya. Terus ya apa iki, Gus? Ya napa, Man? Napa terus sampean wis, Man? Ayo dilawan, Man. Loh iya ayo dilawan. Ngene aku. Ya kan? Wah, ayo dilawan. Tak lawan, dari semua medsos tak lawan. Ya termasuk kebijakan-kebijakan Habib Soleh Tanggul itu ya diulas nang Gus Nur Ghazi. Ya. Sampai persoalannya Arab-Arab itu akeh ngawini wong Jawa, ya. Terus dipegat, ngawini Jawa dipegat, ditelantarkan. Ya, otomatis aku kan ya protes, ya kan? Iki bangsaku kok digawe kepek-kepekan tok. Ngono. Ya apa ya bangsane awake tak kepek aku. Kan ngono sebalike. Iya kan? Wah, akhirnya guyon-guyonan iki, buli-bulian iki ana sing screenshot. Sing yang situ ku jenenge Gus Fatah bin Abdul Somad, si Dogiri. Aku ngomong apa nih lo ya? Ya. Ono screenshotan loro. Yang siji soal kebijakane Habib Soleh sing diunggah oleh Gus Nur Ghazi, ya. Sing siji soal kawin-kawinan iku rondo, soal sisa rondo iki. Ya. Ditutokno. Nah, dua screenshotan iki, ya. Yang siji teko aku, yang siji teko Kyai Nur Ghazi. Ya. Aku Gus cilik, ya kan? Oh iki enak, kan ngono kan? Ya. Gus Nur Ghazi tak wani kan bully. Wan pengasuh Sido Giri sampe. Ya, Pondok besar. tak wani. Telepon nang aku. Waktu itu telepon secara ya pas duduk WA. Seluler. Katanya ngejak komunikasi ambil aku dialog yo, ya. Ndekene warung sing sepi. Aku eling, wong aku diwaduli masyarakat akeh soal wong-wong FPI ku sing persekusi yo. Diantemi sampai 3 dina, wis dilaporno nang ngene Polres, nang ana jundrunge, iku balik. Loh, aku kok jadi persekusi yo, ngene aku. Oh, ya, enggak ketemu enggak. Mari salat zuhur. Ngene aku ya. Kok nang ngene warung sepi. Aku ndak kekaya nakal lho pada warung sepi ya. Warung sepi aku dibuki benjot dek ono ilang, ya kan? Ya. Tak kalah aku. Aku sama digabuki benjot ya. Ake wong lho, ngene aku. Ya bener ijenan aku. Aku janji, sumpah wallahi ijenan aku. Cuma aku ngongkon arek sing ngiting aku. Tak ngongkon video terus lah. Ya. Tapi kan arek ndak bela aku, ya kan? Ya. Iya. Iki ana promo ora telepon aku. Terus mari ngono. Tak akan aku. Wongan aku katene dipersekusi iki. Dikongkon nang ngene warung sing sepi. Ya. Lah, modus warung nang sing sepi ku padha ambek wong-wong sing dipersekusi, wong-wong FPI, masyarakat sing laporan nang aku. Masih wis dilaporno nang Polres, iku ndak ono keputusan, ndak ono jundrunge. Paham sampean?
ini akan menimpa kepada saya. Tak akan aku. Oh iya, mari zohor kok sampean tak telepon. Ngene aku ya. Mari zohor kadang ngene warung sepi. Nang dia, nang masih jamek aku. Keramaian. Sholat ya masih jamek, tapi kan tetep ijenan aku. Ya kan? Ya. Tapi ya ono sing nyoting, wong ono sing nyoting bisa tak kongkon kan. Ya. Tak kongkon meru. Sak umpamane menjadi saksi bukti. Umpama ono matine aku, ya ono sing nyakseni. Ngono ya. Ternyata sing telepon mana duduk seluler tapi WA. Telepon WA. Jenenge asal tak kenal aku. Ya aku dikene dikene masih sampe lho, kula pada masih sampe. Kan cedak dikene masih sampe. Lah katene nang Taufik kan cedak mburi ini. Tak pikir Taufik kan ada mburi ngono, ya kan? Nang mrono aku. Kono teko ambek koncone arek kisik. Ono motor, bare kancaku iku, ya. Ono numpak motor Avanza lah opo iku. Sing gelap wis digelap. Apa? Salon di kaca film gelap. Kancaku sing media ambek arek parkiran ku weruh. Lah ngono kake wong. Ngono. Aku diparani sama Haji Jamek. Kono ngomong ini. Saya ini sudah mau bunuh kamu. Ngono ya. Aku wis pamit ambek keluarga. Pamit ambek Didi. Tak pateni kon. Lho ngono nang aku. Lho pancen ngono ngene iki ya, pancen ngono. Ada di lemut cae kan di pateni ya. Pancen ngono gitu. Ya gak dipateni klete. Ya jenenge arek Arab yo mek gedabrus tok, ewek-ewek tok. Ya. Iku buka-buka ae sing jenenge Yek Bibi iki ngrungokno iki ya. Sing mateni niku atas suruhan siapa, Bu? Yang pasti atas suruhan gurune. Sinten niku? Ya jadi ngomong ini Habibana itu Habib Taufik itu guru saya tak terima. Berarti Taufik yang menyuruh. Ya bisa saja, gitu loh ya, bisa saja. Tapi yang pasti aku ono kok videonya ono kok. Ya. Dan waktu itu rame wis, aku nang njobo sampai rame koyo ngono aku sampai nang arek parkiran di. Katene mlebu nang ngene montore kan ya. Ya. Ditarik-tarik aku nang arep parkiran. Oh, aku sampean kan dipateni kok sampean. Aku ngomongin bapak aku mati. Tadi tumbal aku ndak apa. Sawangane aku mati. Wong pribumi kiai-kiai iki cek tangi. Ngono aku. Pikiranku ya atiku iku. Jaro. Ternyata akhirnya wis ngene, budal dhewe-dhewe. Aku budal dhewe. Nang ngene liwat karya bakti kan kok nang keraton kono lho, nang Sunia Salafiyah kono. Ya. Dinten ndek kono ya. Aku budal eling nang Gus Hamid, jare Gus Hamid. Ya aku dijak perang, dijak gelut nang anu ya. Lho apa sampean nuruti jaga kepanasan jare Habib? Jare di sapa? Jare Gus Hamid. Telepon Gus Ati, tak telepon Gus Ati. Kalau usah nuruti jeneng kepanasan. Aprono mulya. Kira meneng aku ndek ngene Gus Hamid. Ngomong-ngomongan di kono. Akhirnya akeh sing cerita. Akeh sing telepon aku. Anu, keluargane rondo-rondo sing dikepek-kepek dibegati iki lho. Ya. Akeh sing cerita, bahkan seorang polisi ada yang cerita. Ya. Bos iki akeh sing dikepeki, Gus, akeh sing dikekno, akeh sing dibegati, macam-macam. Yo. Akhirnya aku ngene Gus Hamid banyak masukan, ya kan? Ya. Ketika aku mulai, di umai banyak polisi bisa. Akeh polisi, salah satunya jenenge Pak Ahmad. Insya Allah setelah kejadian itu beliau itu menjadi Kapolsek Nguling insya Allah. Ya, oleh diceritakan. Salah satu orang yang datang ke rumah itu jenenge Pak Ahmad itu. Termasuk Mas Weli barang teko, wakeh polisi teko. Takon masalahnya nang aku. Oh, iki masalah IT. Ini aku ya. Lek katene ngelaporno. Ini aku. Laporno. Dia kepingin menggali kuburannya sendiri. Oh no, ya. Akhirnya takon, ada yang lebih urgent. Oh no, ini aku. Oh no, yang lebih urgent. Cuma iki Pak Ahmad sing takon aku. Ada yang lebih urgent, Gus. Oh no, ini aku. Apa yang lebih urgent, Gus? Duduk wilayahku jawab. Ini ya. Ini wis. Kapolres kabeh nang omah, nek kene gak cukup nang pondok. Ini aku, yo nang pondok.
Jadi grup kiai-kiai tak omongin, kiai-kiai yang berkompeten dengan urusan pulau, monggo jugi teng Pondok Nurul Islam. Saiki tidak pakai lama. Aku sih eling ngomongku. Aku ngomong. Alhamdulillah, kiai-kiai itu teko kabeh. Wah, aku dibelani kiai-kiai. Waduh, ya Allah gini. Mosok kok tidak perjuangkan. Coba, sampai saiki mosok kok meneng. Ayo coba. Pada saat itu aku diperjuangkan para kiai. Tahun berapa nih? Tahun 2019 Desember tanggal 10 ya Allah. Ya, aku seeling sampai tanggal-tanggalnya lu eling aku. Desember tanggal 10 wis seeling aku. Menjelang Covid. Menjelang Covid. Menjelang Covid. Sing hadir ternyata bukan Kapolres, sing hadir jenenge Pak Rijal. Pak Rijal iku Kasat Intel sing baru, nom ganteng ngono. Keren ngono ganteng. Ya. Baru cerita dekat. Sepurane aja nganggu, kok ae sik. Nah, pada saat itu tak omongi ketika Pak Kapolres ndak ono sing teko iku Kasat Intel, Pak Rijal jenenge ya. Ganteng nom bujang dia. Ya. Bang nom ganteng. Aku ngomong. Tadi urusannya tadi sudah tak jawab. Kalau sampean tanya yang lebih urgent, nah ini beliau-beliau ini ada Yai Hidayatullah, kan? Ya ada Kiai, banyak Kiai wes, ya Kiai Maksum, banyak Kiai pada saat itu. Ada Kiai Suadi, ya. Dan beliau-beliau ini Kiai-Kiai yang berperan sebagai ketua-ketua di wilayah masyarakat Pasuruan. Nah, duduk Kiai tembel-tembel loh ya. Kiai-kiai yang memang kedudukannya menjadi ketua, ya. Terus akhirnya beliau menanyakan jawaban di Gus Wadi iki, jawaban di Gus Wadi. Ini jawaban di Gus Wadi yang harus kita pegang selamanya. Pak Kapolres, Pak Polisi, siapapun yang mengganggu kami ini adalah kiai-kiai Nusantara, ulama-ulama Nusantara yang tetap berpegang teguh kepada cinta NKRI. Siapapun yang akan menyakiti, akan merusak Pancasila, merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar, juga Bhinneka Tunggal Ika, satu jawabannya. Karena Pak Rijal, nopo yai apa yai? Jawabannya Yai Suadi apa? Perang. Coba, ayo coba. Gas ya Yati. Perang, dasi, ditumpak nang dasinya. Ayo coba. Loh, ini sangat aspiratif sekali buat kita. Ya. Dan harus kita ceritakan, kudu tak ceritakan nang sampean kabeh. Bahwa kejadiannya begitu. Ya. Dan Yai Suadi sangat kencang sekali membela negara Republik Indonesia ini, negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Terus sampean ya opo saya tidak kembalikan? Ya opo sampean? Opo dari bangsa Indonesia ya opo? Harus mengikuti kiai ini kaya ngono. Ayo coba. Terus sampean ya opo? Loh aku karena saya pernah dibela sedemikian rupa, ya tetap kenceng. Bakatnya mandek aku. Aku cuma muskil ambek dulur-dulurku ya. Sing dadi muhibin kadrun niku ya muskil ndak tega ndelok mereka. Ya apa akal didekek di selit apa ya. Nggak paham aku dengan manusia. Loh, jadi aku pernah dipersekusi dan kata dipateni. Iya. Sampeyan lek gak percaya cross check nang jenenge apa Habibanana Habibi. Tahu pik. Lho ndak sing nang aku kan Habibanana Habibi ambek kanca-kancane akeh. Habibine. Ya. Loh, alhamdulillah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini menjadi apa ya? Menjadi inspirasi buat sampean semua, menjadi motivasi. Dan apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir tanpa kebohongan. Saya berani mempertanggungjawabkan. Dan setelah itu banyak yang telepon saya dipanggil Kiai Saiful Islam Genggong ya, dengan kiai-kiai seluruh Jawa Timur termasuk Madura bareng nang ngene Malang. Aku lali Malang iki. Iku ndek omahe mara tuwane
Ndek omahe maratuwane Gus Rahmatullah. Gusti lho sing ngajar ndek nggene Semendi saiki ngajar Ihya Ulumuddin ya. Iya, Gus. Sampeyan lek percaya apa sing tak omongno lek aku diceluk nang Malang iku takon nang Gus Rahmatullah. Ya, aku mari ketemu Gus Rahmatullah kono ndek kono. Ternyata ndek kono iku maratuwane. Dan aku ditakoki kiai kabeh. Ya tak critakno apa noni. Ya kan? Kenapa saya sampai dipersekusi itu? Dan terus macam-macam ya responnya para kiai pada saat itu. Wahir sing telepon aku akeh. Yo, akeh sing telepon aku akeh termasuk tuh bagus itu telepon saya. Ya. Diawali oleh Kiai Ali Badri sing telepon aku. Dan jeruk pokoknya sampai hari ini. Ya. Ya, yang istrinya 2 Alawi. akhirnya wakil sing telepon. Ya, wakil sing telepon menanyakan otentiknya cerita itu gitu loh. Langsung tak cerita nopo-nopo yang aku ya belak-belakan. Akhirnya mereka, lu sampe kok tak kualat Gus, kucing ngomong lu malah dia. Akhirnya ngono itu. Ya. Akhirnya ngono. Akhirnya karena terus terang saya berani mengatakan ini, saya itu ndak terima Yai Asror itu dimungkut. Itu dasarnya. Ayo. Saya ndak terima Sidogiri itu dianggap duduk keturunan Nabi Sulaiman. Apa? Duduk keturunan Mbah Sulaiman. Ya, saya ndak terima. Saya gondok muangkel sampai saiki ya. Nasabe Kiai Fuad, Yai Nur Hasan, Mbah Sulaiman itu ndak nyambung nang Kanjeng Nabi. Aku ndak terima. Tuh. Urusan keluarga Sidogiri kentir terus percaya nang ngene. Balawi wallahu alam aku ndak ngurus. Oh, mereka pancene sik kadrun. Uteke didekek selit. Yo, ndak apa-apa. Dan aku ndak ngurus itu. Cuma aku tetap memuliakan trust Sidogiri, leluhur Sidogiri. Tetap harus saya junjung tinggi. Ya apa bapakku biyen yo tau ngaji rono. Ya. Mbakku yo ngaji di rono. Ya. Mbak Nur Salim yo keluar yo pernah ngaji di kono. Masih terus nang Mekah ya. Ya apa Sidogiri itu yang merubah peradaban di Pasuruan dan harus kita junjung tinggi. Samono ae wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Perlu dikai apa sih, Rek? Sebuah cerita yang mengharukan dan menginspirasi kita, terutama para pejuang Laskar Sabilillah Pasuruan Raya Dan se-Indonesia. Karena ini live ya ini. Betul. Dan menjadi semangat kita untuk berjuang menjaga marwah bangsa, menjaga NKRI harga mati. Mungkin ada yang ingin bertanya, bisa langsung ke KRT Fakih atau Gus Fakih atau Yai Nurul Saiful Huda. Mungkin tempatnya yang siap panjenengan Gus Fakih. Mungkin ada yang tanya berkaitan judulnya apa tadi? Habib Ba'alawi lebih berbahaya daripada Habib Ba'alawi lebih berbahaya dari teroris? Monggo silakan. Apa saja boleh. Oke, bebas Dun. Oke, saya mau bertanya Gus. Boleh. Ya, ini kan kalau kita nyimak dari awal sampai akhir itu tadi kan begitu miris perjuangan para ulama-ulama kita ya, kiai-kiai kita ya. Jadi tadi itu agak unik ketika NU itu Nakoba Ubaidillah apa-apa ada gitu. PBNU, pengurus besar. Iya, itu Nahdlatul Ubaidillah. Saya itu bertanya-tanya Gus, ada jasa apa sih sebenarnya Habib Ba'alawi ini kepada mereka-mereka yang masih tetap kekeh muhibbin, masih tetap percaya mereka itu durian Nabi, itu punya jasa apa sih sebenarnya gitu loh? Kok sampai rela kiai dihina seperti itu, sejarah dipalsukan, sembarang kali diklaim, itu masih tetap nggak ngeh, akalnya tidak terbuka, itu monggo. Kemarin udah saya tulis itu masalah ini. Iya. Jadi ada beberapa faktor kenapa kok banyak kiai yang tersandra masih
istilahnya berhubungan atau terjajah gitu ya sama klan Ba'alwi. Kalau di level umat jelas ada perbudakan spiritual, bahwa mereka mengaku sebagai cucu Nabi. Ini adalah akar kejahatan yang akan merambat ke segala sisi, termasuk diantaranya dari perbudakan spiritual ini ketakutan mereka untuk kualat sama cucu Nabi, kurang akhlak sama cucu Nabi. Yang kedua, mereka takut tidak mendapat syafaat Nabi. Yang terakhir, ibadahnya percuma apa semuanya kalau kemudian tidak mencintai cucu Nabi. Kan untuk mencintai Allah tidak sempurna kalau nggak mencintai Nabi, kan begitu. Mencintai Nabi tidak sempurna kalau nggak mencintai cucunya, dan cucunya adalah kami, kan gitu kan. Katanya istri Bani Ubaid kan gitu kan. Jadi Habib adalah cucu Nabi, menjadi syarat untuk Anda sampai kepada Allah, kan begitu. Nah itu kemudian di tingkatan umat ya. Tapi kalau di tingkatan kiai masih ada yang terdoktrin itu, berarti kiai goblok. Bahasa saya kasar loh, kiai goblok. Karena apa? Di banyak santri-santri itu yang jabrian sama saya, komunikasi sama saya, terutama santri-santri dari pondok besar yang terbiasa melakukan bahsul masail. Mereka sebenarnya sudah ikut mengkaji, sudah ikut membaca kitab, sudah ikut membedah sebenarnya dengan metodologi bahsul masail mereka yang biasa mereka lakukan. Mereka itu percaya, mereka itu yakin bahwa klan Ba'alwi itu adalah bukan cucu Nabi. Tetapi bagaimana lagi Gus? Wong kiai saya itu ternyata masih takdim sama mereka. Wong kiai saya itu mengambil menantu mereka. Wong kiai saya besanan sama mereka. Jadi tersandarnya karena itu. Jadi saya yakin mereka yang pengurus NU itu tidak goblok atau pintar lah. Mereka mengerti kitab, bisa membaca kitab, bisa punya logika, alim lah, pengurus NU ya. Tapi kalau ada pengurus NU yang masih tersandera dan tertipu narasi cucu Nabi ini, berarti ya kiainya goblok, berarti dia levelnya masih umat, kan begitu. Nah, kalau pengurus NU sendiri ada 3 hal, kenapa kemudian masih tersandera sama golongan Habib. Yang pertama struktural, karena struktural ini bisa jadi di di posisi jabatan dia mungkin anggotanya si Habib itu misalnya ketuanya, dia anak buahnya atau bagaimana dia, jadi dia sulit lepas dari situ, atau karena hubungan keakraban struktural sehingga kemudian dia tidak bisa lepas dari cengkraman si Habib. Yang kedua adalah hubungan sosial, tadi misalkan punya menantu Habib seperti si Rois Am kita konon ya, katanya punya menantu Habib atau ponaknya dikawin Habib. Saya nggak paham lah, whatever, nggak penting. Yang penting pokoknya dia punya besanan sama Habib sehingga kemudian dia tersandera. Punya hubungan sosial lagi, misalkan guru dan murid, misalkan pernah belajar sama Habib sehingga kemudian merasa bahwa ini guru saya, harus saya hormati. Contoh misalkan mungkin Gus ya, sebagian santri Sidogiri, saya yakin mayoritas santri Sidogiri sudah tercerahkan. Sebagian mungkin yang mengikuti Idrus Ramli menghormati Pak Taufik Segaf, karena Pak Taufik Segaf konon mengajar di Sidogiri ya. Karena katanya tanpa izin Kiai Nawawi Abdul Jalil, katanya begitu ya. Katanya begitu. Saya kurang paham, itu nanti beliau yang bisa lebih paham. Nah, kemudian padahal mereka pinternya dari kiai-kiai Jawa, dari kiai-kiai Nusantara. Si Habib tadi datang membawa dongeng. Wah, bagaimana dia ngasih ilmu? Wah, hukumnya makro aja nggak ngerti. Hukum makro aja keliru, kan begitu. Ketua Rabitul Alawiyah ini hukumi makro aja keliru. Jadi parah betul. Tidak paling dasar orang ngerti. Nah, semacam itu. Jadi karena si Habib ini ikut dompleng ngajar di situ, menyusup ya, kemudian dia menyampaikan doktrin cucu Nabi dan sebagainya, sehingga kemudian pola hubungan ini membuat mereka tersandera, terkooptasi. Yang ketiga hubungan finansial, misalkan punya hubungan dagang, bisnis atau lain sebagainya, karena kepentingan materi lah. Kemungkinan bahwa mereka Habib-Habib yang sekarang duduk di PBNU itu mungkin punya hubungan bisnis, atau ketika pencalonan itu mungkin nyumbang kandidat atau sebagainya. Wallahu alam, saya tidak tahu itu, dan saya tidak berkepentingan, dan saya tidak punya hanya rumor, kan begitu. Moga-moga tidak benar kan. Nah, semacam itu, sehingga di PBNU kita begitu bercokol banyak Habib. Dan saya yakin bahwa kalaupun mereka masuk ke sana itu dengan suatu skenario yang kuat. Ketika mungkin, jadi gini, fungsinya gini, kenapa kok banyak cukong atau oligarki bisa mencengkeram kepala pejabat atau kepala daerah atau orang-orang pemerintahan? Karena mereka mensponsori.
seorang misalkan dari pangkat lebih rendah mau ke pangkat lebih tinggi, dia mencari sponsor. Nah, ketika dia menduduki pangkat itu atau kedudukan itu atau menjadi dewan dan lain sebagainya, dia kan punya utang. Kan money politik kita kan masih berjalan. Sistem politik kita, pendidikan politik kita kan masih politik yang rendahan. Artinya rakyat itu tidak melihat ini orang baik apa tidak, tapi siapa yang memberi uang sama dia yang dia pilih. Ini kan rahasia umum ya. Ketika kemudian dia butuh bandar, dia butuh oligarki, dia butuh sponsor. Ketika dia jadi, dia punya hutang budi sama si sponsor tadi, sehingga dia tidak lagi berpihak kepada rakyat. Dia kemudian kebijakannya, proyeknya dan segalanya untuk si oligarki tadi, untuk si sponsor tadi. Dan ini lumrah, semua orang tahu lah. Ini rahasia umum yang sebenarnya semua orang bisa mengetahui dengan gamblang. Jadi kemungkinan di PBNU sendiri antara tersandra struktural, sosial maupun finansial saling membelit, saling terjadi, sehingga kemudian itu yang menjadi penyakit sampai sekarang. Lah artinya kalau non sewu pemilihan ketua ormas, saya tidak nyebut ormas apa ya, apapun ormasnya, kalau masih pakai uang, apalagi lembaga keulamaan, moga-moga tidak, lembaga keulamaan untuk menjadi ketua DPC atau ketua PC, ketua PW, apalagi PB itu pakai uang, ini tidak sehat. Rosi wal murtosi bir benar. Jadi artinya apa? Artinya sesuatu yang dilarang oleh agama justru ditabrak oleh mereka yang mengaku dirinya ulama. Dan semoga di PBNU, pemilihan ketua PBNU, PWNU, PCNU tidak memakai uang. Semoga, saya kan tidak. Kalau toh iya, wallahu a'lam. Jadi saya tidak berani menghukumi. Walaupun aromanya kuat kan begitu. Ya, artinya siapa yang menjadi ketua PC punya kandidat menjadi bupati atau wali kota. Siapa yang menjadi ketua PW punya keuntungan, punya kandidat ikut terlibat di dalam pilgub kan begitu. Kalau enggak dia menjadi calon gubernur, dia punya suara untuk dijadikan kendaraan atau food getter. DPP juga sama urusannya dengan pilpres kan begitu. Nah ini menjadikan kursi-kursi atau jabatan ormas itu akhirnya juga berbiaya mahal semacam itu. Semoga tidak di PBNU, semoga. Karena apa? Mosok lembaga ngakunya nah betul ada ulamanya, bukan ubed ya. Katanya mau meneruskan Wali Songo. Lah kok menjadi ketua PB, ketua PW, ketua PC pakai uang. Ya naudzubillah min dzalik. Kalau ini terjadi terus, maka yang seperti saya katakan tadi ketika podcast tadi masalah infiltrasi transnasional ke TNI dan Polri dan kemudian kepada bangsa ini, bahwa pada akhirnya nanti menjadi calon jenderal atau perwira militer itu masuknya pakai suap misalkan. Nah ini berbahaya. Nanti mereka yang punya bandar, yang punya uang, ini akan bisa menjadi penguasa negara karena yang lolos Akmil atau Akpol akan menjadi jenderal, kan begitu. Nah ini berbahaya. Begitu juga kalau sampai kemudian menjadi ketua PB, PW, PC ini pakai uang. Nah ini akan berbahaya nanti karena apa? Akan mempengaruhi proses kepemimpinan di tiap tingkatan, baik wali kota, bupati, gubernur maupun presiden. Nah semoga bangsa ini bisa tidak seperti itulah, tidak tersandera oleh uang. Ya memang susah. Rakyat kita kan ada pemimpin baik 5 tahun kan gitu. Begitu kemudian dia menanam saham kebaikan 5 tahun. Begitu kemudian pemilihan berikutnya ada calon baru muncul lebih kaya, lebih bisa ngasih uang. Kebaikan 5 tahun ini hilang. Orang akan lebih mencoblos orang baru yang ngasih serangan fajar lebih besar. Naudzubillah min dzalik. Negara akan rusak kalau kemudian ini dibiarkan terus-menerus. Ketika suatu hal seperti itu terjadi, maka Allah akan menurunkan pemimpin-pemimpin yang dolim, pemimpin-pemimpin yang fasik. Jadi semacam itu. Monggo. Kulo cuma nambahi mawon nggih. Monggo. Sisik kulo nambahi mawon. Nggih. Kulo nambahi mawon, mungkin jenengan makin bisa pilih. Saya melanjutkan apa yang disampaikan apa beliau menyangkut yang kacau. Salah satu
hal kenapa saya sampai dilaporkan ke Polda Tembuhan. Ya, itu dilaporkan. Bukan terkait dengan soal Bunyai Buni Zakia. Dan pada saat itu saya kan sudah mengatakan, nanti kalau kejadian ini, ya, Mbak Alawi itu akan takiyah. Akan takiyah dalam arti akan DP. Nyamar DP akan menghadiri hallnya Romo Yai Hamid. Ternyata bener kan? Betul. Datang ke hallnya Romo Yai Hamid. Takiyahnya mereka begitu. Iki Kadron Muhibin ini saya termakan. Ya kan, saya termakan. Saya sudah cerita sama Yai Idris ketika di Purwokerto. Yai kalau sampun dilaporkan tanggene tanggene Polda. Dan saya memenangkan itu, Yai. Iya. Saya memenangkan laporan itu lah ya, mutlak, Yai. Ya. Aku menang mutlak loh ya. Laporan mereka tanggene Polda loh ya. Kan saya tidak pernah membahas ini. Seiki aku bahas ya. Bagaimana bela-belanya aku tidak akan cerita bagaimana saya dilaporkan ke Polda itu. Ke Polda Reskrim Sus ya, Siber Polda Jatim. Oh ngeri sampean lek kono, asli ngeri. Wong-wong sing ndak mampu tak pasekno kejeblos penjara. Terus saiki ono takiyah maneh. Yang selama iki khotmil Quran enggak tahu ndekene Pondok Sidogiri, ono ndekene Pondok Sidogiri. Saiki. Aneh. Ya kan? Loh harusnya kadrun-kadrun itu berpikir cerdas. Tapi berhubung kadrun itu kadrun akal bisa selet, ya apa kan ini? Ya. Iki harus berpikir cerdas harusnya. Iki tak sing sampe minta sampai ngomong kok sing katene takon. Jadi artinya gini, bentar. Karena tadi pakai bahasa Jawa, saya garis bawahi. Gus Huda mengatakan bahwa banyak anomali atau keanehan atau bahasa beliau takiyah, menyamar atau istilahnya itu berbalik arah. Dulu Habib itu menghina Kiai Hamid, nasabnya dihina, bukan hanya Sidogiri, tentang kesayitannya dan lain sebagainya. Kemudian setelah konflik sama Bunyai Idris, putranya Kiai Hamid, menantunya Kiai Hamid, itu kemudian kan rame. Kemudian mereka akhirnya sekarang hadir di hallnya Kiai Hamid berduyun-duyun. Kemudian dengan Sidogiri juga mereka habis menghina nasab Sidogiri. Sekarang mereka mengadakan khotmil Quran di Sidogiri. Artinya ini ada anomali, suatu keanehan. Dulu mereka begitu menghina, merendahkan, kok sekarang mereka hadir. Nah inilah watak bangsa kita yang masih inlander. Masih watak terjajah, masih mental jongos. Jadi kita itu kalau dirangkul oleh orang asing, orang yang bangsa lain, disanjung-sanjung, kita itu sudah sudah lupa diri, sudah jatuh. Katanya orang Jawa kalau dipangku itu mati. Nah ini jangan. Si siapa namanya Kertanegara itu Mongol macam-macam diiris kupingnya kan begitu. Nah Sultan Agung juga begitu. Itu VOC waktu itu mau ngasih upeti yang sangat besar. Tapi Sultan Agung memilih untuk memerangi VOC di Batavia kan begitu. Tapi karena nggak bersatu ada pengkhianat, akhirnya gagal karena lumbung-lumbung padi Mataram dibakar. Nah ini yang terjadi. Maka sebaik apapun mereka, ini kamuflase. Apa istilahnya itu musang berbulu domba. Kita harus waspada. Sebaik apapun Habib, siapapun, hubungannya apapun, orang tua angkat kayak sahabat, misan, besan, mertua, istri, ada yang istrinya Pahala misalnya, siapapun mereka, selama mereka tidak mau jujur bahwa mereka bukan cucu Nabi, mereka masih ngeyel dengan data palsunya, dengan pengakuan sesatnya, dengan isbat hampanya yang tidak ada, mereka masih ngaku cucu Nabi, maka jangan dipercaya. Karena apa? Sebaik apapun mereka, seandainya mereka baik sekalipun ya sekarang, nanti anak cucunya akan mengulangi kejahatan yang sama. Karena apa? Pengakuan cucu Nabi tadi ini berbahaya ini bisa merembet kemana-mana. Jadi ada suatu hidden razor, itu suatu epistemologi dalam filsafat, suatu pengakuan yang tanpa bukti maka bisa disanggah tanpa bukti. Mereka kan tanpa bukti mengaku cucu Nabi. Gus Huda mengaku cucunya Sunan Gunung Jati ketiga, Sunan Gunung Jati ketiga menantunya Sunan Gunung Jati kedua Saripati itu ada buktinya nggak? Ada. Yang lokal apa? Manuskrip Mancengan sama manuskrip Purwokerto. Nah ini manuskrip ini berdiri sendiri tidak nyambung nggak dengan Ahlul Balad di Cirebon, Banten sana? Oh nyambung.
Lah ini setelah ini nyambung nggak data ini dengan internasional, nyambung timelinenya, apa lini masanya, nama-namanya dan kronologi sejarah yang nyambung. Karena nyambung kemudian beliau mendapat isbat internasional. Sekarang tanya Habib, di mana isbat mereka selain di Jakarta? Nggak ada, di samping sendiri di Jakarta. Yaman ya apa? Nggak ada, orang Yaman sendiri juga nggak tahu kok ngakui mereka itu orangnya ahli bohong, ahli khurafat, mereka penipu pendusta. Itu ada itu. Itu ban kori. Nah, Berarti wali Habib Umar Hafid yo. Iku isbatnya di Yaman apa di Jakarta? Umar bin Habib itu isbat nasabnya di Jakarta. Lucu, orang Yaman isbatnya di Jakarta. Lah, leluhurnya orang Jakarta, Pak. Nabi orang Jakarta, Pak. Kus ya. Iya, silakan. Sing yang saya itu muskil nang ati, yo muskil. Iya. Loro nang ati. Aku salah satunya diceritani kegiatan khotmil Quran di situ kiri. Iya. Akhirnya di situ kiri ku ndek insyaallah ndek pelabatan Nyai Lim ndek ini Nyai Lim. Ya, kurungune aku ya. Aku kan juga teko ya. Salah satu yang bercerita begitu. Ya opo Gus ndek situ kiri ku yo ya. Dadine koyo penjaga pintu ngadeki tok, Gus. Yang golongannya Habib iku mesat ngono terus koyo dadi raja. Gus situ kiri ku meneng ini tok. Kaya apa ngono modele Gus? Kayak budak. Ndak tega aku ngrungokno Gus. Kok ndak duwe peranan bahwa saya itu tuan rumah harus begini. Ndak ngono. Ya apa kok sampai kaya ngono? Sifatnya dulur-dulur kuwi. Ndak tega. Muga-muga Mas Nur Gosi ngrungokno saiki. Ambil Yai Fuad muga-muga ngrungokno. Cek dirubah mental mereka. Ya. Tadi katakan apa? Mental budak, mental inlander atau inferiority complex, mental rendah diri. Nah, ini yang harus dihapus oleh kita. Kita bangsa yang besar kok. Kakek mereka masih menggembala kambing sampai sekarang negeri mereka peninggalan datuk-datuk mereka yang katanya wali kutub, negeri yang paling melarat di dunia sekarang. Negeri kita peninggalan Wali Songo, negeri yang makmur, yang gemari Palo Jinawi, subur, indah, menjadi negara yang maju di dunia. Bandingkan kalau di seseorang dinilai dari karyanya Wali Songo apa di Nusantara, karyanya mereka yang katanya wali kutub bisa menurunkan emas dari langit apa di Yaman sekarang, gitu aja kok gampang dibodohi kan begitu. Saya ngaku pelukis hebat besar, karya saya ternyata lukisan anak TK. Nah, yang situ orangnya rendah hati tapi lukisannya laku miliaran misalkan begitu. Nah, ini kan tidak imbang. Wali Songo punya karya peninggalan yang luar biasa. Lah mereka warisannya apa? Warisan negeri yang bobrok dan kacau sampai sekarang. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai hari ini itu sangat miskin. Kalau dalam arti ini, ketika kemarin mungkin saya ulangi deh. Ketika muktamar NAT, di Jemboro ya. Ada salah satu undangan tamu istimewa istilah. Saya sapa Said Hasan Al-Jilani yang dari mana itu? Yang dari Malaysia itu ya. Itu mengatakan bahwa kemudian antara Ba'alawi sama Trah Wali Songo masih tinggi derajatnya, masih tinggi kemuliaannya mas ya. Dengan Wali Songo. Berarti dalam tanda kutip mereka itu masih menganggap bahwa Ba'alawi tersambung kepada Baginda Rasul. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan saya saat ini sangat muskil. Kenapa kemudian ketika dalam di muktamar dalam kesimpulannya dan hasil akhirnya tidak menyatakan bahwa Wali Songo itu Ba'alawi bukan dari Wali Songo atau Wali Songo bukan dari bagian dari Ba'alawi, itu tidak. Artinya waktu itu mungkin ya, waktu itu di muktamar itu masih bagi saya masih jumlah aneh. Mereka tidak tegas dalam mengatakan bahwa Ba'alawi Wali Songo bukan daripada Ba'alawi. Itu yang saya tanyakan. Nah, terima kasih. Saya yang mencoba menjawab ya. Yeah. Mas Pak Ketua. Nggih, Pak Ketua delegasi. Nggih. Ya. Jenengan. Karena hadir di acara Ya. itu. Saya yang menjawab ya. Ya. Jadi begini. Mengapa Naat itu tidak ambil pusing soal nasab Ba'alawi nyambung atau tidak? Ya. Bukan Wali Songonya bukan daripada bagian dari Ba'alawi. Sebentar. Yeah. Ini kan persoalan Naat. Ya. Nakoba Ansab Auliatis A. Dan Nakoba Ansab Auliatis A itu akan itu
dalam rangka menguatkan keorganisasian dan menguatkan nasab-nasab yang masih tercederai, ya. Dan Nakoba Ansab Auliatis itu menjunjung tinggi dan terus mengedepankan catatan-catatan yang sesuai dengan leluhurnya sendiri, yaitu Dzurriyyah Nabi versi atau menurut Nakoba Ansab Auliatis A. Sedangkan Mbak Alawi itu bukan masuk di dalam nasab, di dalam Nakoba Ansab Auliatis A. Tidak masuk. Seandainya persoalan penghormatan itu karena mungkin ya bukan penghormatan di dalam hal nasab. Ini harus dipahami ya. Bukan persoalan nasab, tapi mungkin persoalan keilmuan, ya wajar lah. Karena keilmuan apalagi dalam hal-hal tasawuf ya, mungkin Mbak Alawi lebih mengedepankan ke sana. Jadi kita menghargai di soal keilmuan mereka saja, tetapi bukan persoalan nasab. Kalau nasab sudah jelas terputus, sudah jelas-jelas terputus bahwa tidak ada Mbak Alawi di dalam Dzurriyyah Wali Songo. Karena itu sudah disampaikan oleh Nakoba dari Afghanistan, ya. Afghanistan sudah menjelaskan bahwa Syekh Jumadil Kubro itu bukan dari zaman, ya, bukan kaum Mbak Alawi, bukan kaum Mbak Alawi. Yang selama ini beliau itu dicantol-cantol sama Mbak Alawi. Nah, jadi Syekh Jumadil Kubro itu yang sudah jelas bukan golongannya Pak Alawi. Jadi Nakoba Auliatis A itu tidak membahas sama sekali soal Mbak Alawi. Padahal pada saat itu dengan banyaknya nakib internasional yang hadir, ya, termasuk nakib Mbak Alawi yang merupakan nakib internasional yang ada di Jakarta, ya. Mbak Alawi itu nakib internasional, ya, yang ada di Jakarta, ya. Dan menurut kita ya lokal gitu ya. Menurut mereka kan juga internasional, bahwa nakibnya Pak Alawi itu bukan di Yaman tetapi di Indonesia. Itu sudah diundang. Ya, sudah diundang resmi. Tapi Pak Alawi ya, Maktab Daimi Pak Alawi itu tidak ada yang hadir, tidak ada satupun yang hadir. Dianggap ya ketika mereka hadir akan dibully, padahal tidak. Naat ini tidak akan membuli nakib-nakib yang lain, tetapi kita ini menyelaraskan benar apa tidak. Ketika mereka tidak hadir, berarti mereka sudah negatif thinking. Berarti mereka tidak bisa husnuzon koyok ketua PBNO ambek Rois ambek ketua PBNO selalu husnuzon. Masih maling nih husnuzon. Ini babi husnuzon ini daging kambing. Padahal nyoto babi. Tableno babi. Yo, diwara. Husnuzon iki daging kambing. Lono le NU. Makanya aku ngarani pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi sampean harus tak tegesi. Penghormatan itu bukan karena nasabnya. Ya. Sudah didok oleh mereka, oleh semua nakoba internasional. Pak Alawi bukan Dzurriyyah Rasul, wis didok. Ya. Kalau kepingin Pak Alawi itu menjadi Dzurriyyah Rasul, coba isbatno nang ngene internasional kono. Coba isbatno rono wis. Salamno nang ngomong Pak Alawi. Yo, pokok isbat nang internasional. Dan saya mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Ngoten nggih. Kebetulan. Udah itu jelas. Jadi memang hebatnya ulama-ulama kita itu kalau menjawab itu memang dengan sastra yang penuh etika. Jadi ketika ditanya bagaimana strata kemuliaan antara Mbak Alawi dengan ulama Wali Songo atau Dzurriyyah Wali Songo, itu kalimatnya cukup indah. Nasab Dzurriyyah Wali Songo lebih mulia daripada Mbak Alawi. Kalau di tingkat petarung seperti saya, mereka Yahudi, kita Dzurriyyah Rasul kan begitu. Lebih mulia tuh gini, Wali Songo ini sanad dan nasab nyambung ke Rasulullah. Mereka mungkin nasabnya tidak, sanadnya mungkin nyambung, jadi tinggian Wali Songo mungkin gitu. Itu bahasa kiasan juga. Itu yang pertama. Yang kedua memang beda konsep.
organisasi itu punya garis perjuangan, punya visi misi sendiri. Naat itu sejak awal mengatakan bahwa karena saya juga juga ikut cawe-cawe, walaupun di struktur saya tidak masuk, tapi Bendera Ilzamuddin selalu komunikasi sama saya, bahkan tes DNA-nya juga di depan saya dianggap sebagai salah satu tim ahlinya. Nah, gini, ya Ubed kemarin juga menghendaki saya hadir, tapi saya pas sakit itu di acara di Tembok. Betul-betul saya sakit. Iya, betul. Jadi gini, Naat itu sejak awal mengatakan bahwa untuk mengumpulkan tulang yang berserakan di antara terah Wali Songo. Kan begitu. Karena mengumpulkan terah yang berserakan, mereka sebagai nakoba pencatat keluarga Wali Songo, mereka mencoba untuk mengumpulkan seluruh keluarga Wali Songo. Untuk kemudian diberi dibantu meluruskan nasabnya, yang kurang terang diberi petunjuk-petunjuk dengan manuskrip dan lain sebagainya, yang istilahnya nanti sudah jelas ingin isbatkan internasional disambungkan sesuai dengan garis migrasi leluhurnya. Itu sudah tugas Wali Songo, tugas Naat, dan itu luar biasa bagus sekali. Saya juga sering diskusi sama Kiai Saiful Islam semasa beliau masih hidup, ada fotonya saya sama beliau intent untuk bahas masalah DNA juga kalau tak salah. Dan itu yang gini, dan di Naat jelas bahwa Naat mengatakan bahwa Wali Songo ini bukan Baal. Itu jelas narasinya. Kemudian mereka buktikan dengan isbatnya Giri maupun Kudus ke Maroko, ke keluarga Al-Jilani, jelas. Kemudian mereka juga dari Sunan Gunung Jati kan 4, Al-Hasani, Al-Husaini, ya, Datuk Kafi Al-Hasani, Sarif Datuk Al-Husaini, Datuk beliau, ini juga Datuk beliau, yang maksudnya yang laki, Said Zain Abdul Qadir Al-Hasani, Al-Jilani, yang ini Fatahillah Al-Husaini. Ini juga isbatnya ada, begitu. Artinya melakukan ini tertib sesuai dengan garis leluhurnya. Demikian juga Jumatil Kubro, itu sampai Bendera Ilzam, waktu itu ada Gus Islah ya, yang masih bujang kecil itu, Islah mana Nganjuk, Solo itu juga mendampingi Kiai Ilzam itu ke Cina, ke Yunan, ke Pakistan dan lain sebagainya, untuk mencari garis leluhur, mencari kesesuaian nasab, dan ketemu dan diisbat. Artinya bahwa di sini Naat sudah berusaha untuk ilmiah, bahkan mereka juga tes DNA. Ponpes Temboro itu mungkin mensponsori sekitar 2 miliar. Insya Allah dulu saya yang pertama kali presentasi di Ponpes Temboro, sehingga kemudian kiai-kiai dibiayai oleh Kiai Ubed yang harusnya kulo iya harusnya nanti kan perang udah enak. Nanti kita ngobrol sama Kiai Temboro sama Kiai Ubed. Insya Allah dia sama-sama sering jabrian tiap hari hampir tiap hari. Nah, akhirnya kemudian dibayar sampai 2 miliar itu Temboro untuk menjaga. Bahkan iparnya Kiai Ubed yang Al-Gadri, ipar, jadi beliau kan punya istri 4, yang terakhir ini dulu dibully karena menikahi Al-Gadri, itu dibully sama Robito Alawiyah. Bahkan waktu itu beliau sampai di backup Banser karena ada info mau digeruduk, mau dipersekusi. Bayangkan nekat itu mereka mau masuk ke Ponpes Temboro yang seluas itu 100 hektar lebih. Itu sampai Banser waktu itu mau dibully, sehingga hubungan beliau persahabatan dengan Bebek termasuk Habib Syed dan lain sebagainya itu sampai terputus. Nah, ini adik ipar beliau yang laki-laki itu juga dites DNA, kakak iparnya. Jadi yang adiknya yang perempuan dikawin, istri keempat, yang kakaknya dites DNA. Tinggal di situ, saya kenal baik. Itu haplogrup grupnya R. Ini membuktikan bahwa ini kesaksian si Al-Gadri itu ya, iparnya siapa? Iparnya Kiai Ubed. Iya Gus, memang dulu di Kesultanan kami Al-Gadriya itu tidak mengenal Al-Faqih Al-Muqaddam. Tidak ada baca rotib. Kami dulu ya manakib Abdul Qadir Jailani. Kami juga membaca apa-apa yang ada di Nusantara. Ini kesaksian, itu mengatakan seperti itu. Tapi akhir-akhir ini, kemudian kami juga heran kok tiba-tiba akhirnya menjadi baca rotib, kemudian Al-Faqih Al-Muqaddam dan lain sebagainya. Itu kesaksian beliau ya. Saya masih ingat dan saya siap disumpahin di bawah langit itu. Kemudian yang kedua, beliau juga mengatakan, kan kita mengenal si Hamid Al-Gadri yang sempat menjadi pengawal pribadi Ratu Belanda, mendapat penghargaan dari Belanda, dianggap pengkhianat. Sultan Hamid Al-Gadri yang diklaim Pak Alwi yang membuat ngandung Pancasila, saudara Pancasila. Kesaksian si beliau, si iparnya itu gini, orang-orang Al-Qadriyah itu bilang bahwa umur 2 tahun ini Hamid muda ini umur 2 tahun itu dibawa ke Belanda, katanya mau dididik sama negeri Belanda, sama penjajah Belanda. Datang-datang besar itu sudah remaja. Mereka itu heran, mereka itu ragu, bertanya-tanya,
bener enggak ini Hamid yang dulu, yang umur 2 tahun dibawa ke Belanda. Ini kesaksian ya, saya masih ingat ya. Karena apa? Hobi minum wine, tahu wine ya? Hobi minuman alkohol atau anggur, hobi dansa dan lain sebagainya. Kemudian enggak kaget tiba-tiba kemudian dia sangat dekat dengan Ratu Belanda dan mendapat penghargaan. Kita perang, dia enak-enak di Belanda, kata menjadi pengkhianat bangsal kan. Sehingga mengajukan pahlawan nasional pun tidak mungkin karena pernah menjadi pengkhianat. Nah itu orang Kadria sendiri itu juga bertanya-tanya karena iya meragukan, karena zaman itu kan Belanda kan saenak dhewe ngambil terus diganti kan bisa, bayi diganti dan lain sebagainya. Itu kan terjadi juga di Cirebon dan macam-macam. Nah, artinya di Kadria sendiri, Kadria Al-Qadri, sebenarnya Al-Qadiri keturunan Abdul Qadir Jailani sebenarnya, mereka orang-orang Persia sebenarnya, entah dari garis perempuan atau laki, wallahu a'lam. Tapi haplogrupnya R. Artinya kalau haplogrup R, mereka secara garis laki-laki, bukan dengan Ba'alwi, bukan G. Kemungkinan besar mereka dulu diba'alwikan oleh Belanda untuk menjadi dikooptasi agar bekerja untuk Belanda di Kesultanan Kadria zaman itu. Jadi itu kesimpulannya. Jadi sebenarnya Naat sudah sangat bagus sekali sesuai visi misinya. Kita harus menghormati saudara kita yang berjuang. Jadi luar biasa Naat itu. Jangan sampai kena framing perpecahan antar pejuang, antar saudara kita, antar kerabat kita. Jangan. Naat sudah bagus, sudah luar biasa. Mereka tertib, mereka mendatangkan nakib kerajaan Maroko, Said Adnan Atlidi, humasnya ya kan. Waktu itu ketuanya masih ada haji atau umroh waktu itu. Hingga humasnya datang. Itu juga Said Adnan Atlidi Al-Idrisi Al-Hasan, nakib Maroko, itu datang ke kita, itu atas inisiasi Naat waktu itu. Sehingga kita harus menghormati bahwa semua melakukan tupoksinya. Perkara PWI lebih menyala, lebih ekspansionis, lebih progresif, karena memang perjuangan. Loh, pejuang kok, ini perjuangan. Kalau perjuangan berarti kita bukan hanya urusan meluruskan nasab, mengumpulkan nasab Naat, tapi urusan siapa yang menyerang kita, siapa yang menghina kita, menghina nasab Sidogiri, menghina nasab Kiai, membelokkan, memalsukan makam dan sebagainya, urusan PWI, urusan perang, urusan PWI. Berarti aku tidak salah belani Sidogiri. Oh, bukan salah. Benar kita ya. Monggo. Iya. Niku Kenapa cukup? Jangan. monggo ditutup. Oke, demikian ramah tamah kita, silaturahim kita antar sesama anak bangsa, dari Tra Kanjeng Pangeran, dari Mataraman, dari Tra Durya Wali Songo, Tra Durya Mbah Soleh Semedi, Mbah Sakardi, Mbah Saat, Tra dari Mbah Selaga, semuanya berkumpul dalam satu perjuangan menjaga marwah bangsa, menjaga leluhur Nusantara. Demikian apa yang bisa kita saksikan bersama dan kita sharing tadi, luar biasa. PWI tetap harus berjuang semangat dalam rangka melindungi bangsa, menjaga marwah leluhur kita, menjaga marwah bangsa kita. Dari kami, saya selaku Ketua PWI Pasuruan mengucapkan terima kasih atas kehadiran beliaunya, KRT Fakih, yang telah hadir. Biasanya sering keluar kota, sering ke Nusantara. Ini karena mumpung ada di Pasaran sehingga kita bisa beramah tamah. Demikian juga kepada Kiai Saifullah Huda yang luar biasa tadi menceritakan bagaimana dia mempertaruhkan perjuangan ini. Mereka teguh dan siap jiwa dan raga. Untuk itu ini menjadi inspirasi kita keluarga besar PWI untuk jangan kendor ketika ada orang lain yang kepingin merusak marwah bangsa, kepingin merusak ideologi bangsa. Kita tetap NKRI harga mati. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.